Episode 54 Aku bisa melihat segalanya. Wajah si Boren muram. Begitu Xia Feng selesai berbicara, ia meledak. Sialan, kau pikir kita ini apa? Suriah atau Irak? Mereka benar-benar mengirim begitu banyak agen untuk menculik Sandra. Mereka sangat arogan. Lalu, ia menepuk bahu Xia Feng dengan penuh semangat. Bagus. Bagus. Kita harus membunuh orang-orang penjajah ini. Bunuh sebanyak yang kau bisa. Melihat reaksi si Boren, Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Tapi, si Boren mengganti topik, kenapa tidak membiarkan satu saja hidup? Xia Feng tersenyum pahit. Awalnya aku ingin menyelamatkan dua dari mereka, tetapi sayangnya mereka mati karena kehilangan banyak darah. Sedangkan yang lainnya, aku tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Mereka semua agen lapangan CIA, terlatih dalam pertempuran. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka pasti sudah membunuhku, dan Shentu Tianyin juga. Apakah dia baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya luka ringan, kata Xia Feng. Si Boren melirik Tang Yuyan yang sedang menatapnya dari sudut matanya. Lalu ia mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan merendahkan suaranya. Begini, kau dan Shentu Tianyin bertunangan, dan ini terjadi begitu saja. Ini tidak cocok. Bagaimana kalau mempertimbangkan putri baptisku? Xia Feng, haha. Aku cuma bercanda. Kembalilah dan tuliskan laporan yang detail. Si Boren tertawa datar dan berkata, jangan bilang di laporanmu CIA mengincar uang Shentu Tianyin. Aku tahu mereka mengincarmu. Xia Feng tertegun sejenak. Apa maksud si Boren dengan ini? HMPH. Mereka sedang bermimpi mendapatkan buku perunggu dan logam kuno itu. Setelah laporannya selesai, kau dan Yuyan harus segera pergi ke Yerusalem. Aku khawatir Amerika Serikat sudah tahu tentang masalah ini, jadi kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi, kata si Boren. Sepertinya inilah yang dimaksud si Boren. Ia telah menebak rahasia logam paduan kuno dan buku perunggu, tetapi tidak berhasil menemukan kapsul AE. Hati Xia Feng yang gelisah sedikit mengendur. Namun, hal ini dapat dimengerti. Kapsul AE sangat rahasia di Amerika Serikat. Bahkan Direktur CIA untuk Asia pun hanya mengetahui keberadaannya, bukan isinya secara spesifik, apalagi agen-agen Tiongkok. Bosi, saya punya informasi, kata Xia Feng. Gu Kewen dan An Xiuxian juga terlibat. Tanpa bantuan mereka, agen CIA ini tidak akan berani menculik Shentu Tianyin di tempat seperti Kyoto. Direktur CIA untuk Asia juga telah mengakui bahwa merekalah yang memicu pemberontakan Gu Kewen, dan dia sekarang menjadi anggota CIA. Mata si Boren berubah dingin. Apakah kamu yakin? Xia Feng mengangguk, aku yakin. Apakah ada bukti? Tidak, tapi jika kita memeriksanya, kita pasti akan menemukannya, kata Xia Feng. Si Boren berkata, menangkap Gu Kewen itu mudah, tapi agak sulit menangkap An Xiuxian. Dia orang Korea, dan ayahnya politikus Korea. Tanpa bukti. Xia Feng memotongnya, aku akan mencari buktinya. Jangan main-main, si Boren memperingatkan, setiap kali kau menyerang, banyak orang akan mati. Kalau kau tak bisa menahan diri untuk membunuh An Xiuxian, kau juga akan mendapat masalah. Xia Feng mengangguk, aku tidak akan bertindak impulsif. Aku akan mengirim seseorang untuk menangkap Gu Kewen sekarang. Kau bisa menginterogasinya setelah dia tertangkap. Si Boren berjalan ke samping dan menelepon untuk mengirim seseorang menangkapnya. Namun, Xia Feng punya pendapat berbeda. Gu Kewen juga bukan orang yang mudah ditipu. Ia telah mengintai di sekitar Shentu Tianyin begitu lama sebelum akhirnya ditemukan. Apakah ia hanya akan duduk diam dan menunggu Biro 101 menangkapnya? Ia teringat saat ia menelepon Gu Kewen. Ia mendengar suara seperti angin. Saat itu, Gu Kewen mungkin sudah menyetir ke bandara. Saat itu, ia mungkin sudah berada di langit negeri asing. Long Bing berjalan mendekat dan menatap Xia Feng yang berpakaian compang-camping dengan luka-luka kecil di wajah dan tangannya. Ia berkata dengan prihatin, kamu juga harus segera mencari dokter untuk mengobatimu. Kamu bahkan mengorbankan nyawamu demi Shentu Tianyin. Xia Feng tersenyum getir. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, tapi aku tidak berani memberitahumu mengingat keadaan saat itu. Sebenarnya, keputusanku benar. Jika kau terlibat, CIA pasti sudah membunuh Shentu Tianyin dan mundur. Mereka tidak akan meninggalkan korban selamat atau jejak. Aku tidak akan repot-repot dengan masalah ini, tapi, Long Bing mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan merendahkan suaranya, ajukan permintaan untuk mengajakku dalam perjalanan ke Yerusalem. Xia Feng sedikit terkejut dan berkata dengan suara rendah, Bosi secara khusus meminta Tang Yuyan untuk pergi bersamaku. Bagaimana mungkin aku? Long Bing mengangkat separuh kakinya dan meletakkannya di kaki Xia Feng, lalu menghentakannya pelan. Dia mengurus putri baptisnya, tapi apa kau juga mengurusnya? Siapa kau baginya? Operasi Yerusalem adalah tanggung jawabmu, dan kau sendiri yang memintaku. Bagaimana mungkin para petinggi tidak setuju? Kalaupun tidak, apa kau tidak tahu caranya menunjukkan sedikit amarah dan bersikeras ingin memilikiku? Jangan khawatir,
Kalau kau menginginkanku, aku akan menjagamu dengan baik. Kau memintaku, kau memaksaku, kau menginginkanku. Aku akan menjagamu baik-baik. Kata-kata yang keluar dari mulut agen wanita dingin ini memiliki cita rasa yang istimewa. Rasanya seperti memasuki kota hiburan kelas atas di Dongguan. Xia Feng menggertakkan gigi dan mengangguk. Baginya, Tang Yuyan atau Long Bing tidak masalah. Namun, pergi bersama Tang Yuyan pasti akan menimbulkan kecanggungan di sepanjang jalan. Sementara pergi bersama Long Bing akan terasa lebih nyaman. Halo, Tang Yuyan sepertinya menyadari sesuatu. Kalian ngomongin apa? Ada apa? Long Bing memutar matanya ke arah Tang Yuyan. Apa yang kau bicarakan? Aku bertanya kapan Xia Feng akan menikah. Aku ingin menghadiri pernikahannya. Xia Feng, apakah kamu dan Shen Tutianyin akan menikah? Tang Yuyan tampak terkejut. Tidak secepat ini, kan? Xia Feng tiba-tiba ingin menendang Long Bing. Di sebelahnya, Tang Bochuan bergumam gugup, "Hei, orang-orang zaman sekarang begitu suka pernikahan kilat?" Menurut laporan dari lembaga-lembaga otoritatif, tingkat perceraian akibat pernikahan kilat mencapai 80%. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan beberapa orang. Bagaimana mungkin kita menganggap peristiwa besar dalam hidup ini sebagai lelucon? Xia Feng, seorang dokter tiba-tiba datang dan berkata, "Tuan Xia, Nona Shentu sudah bangun dan ingin bertemu Anda. Silakan pergi menemuinya." Baiklah, aku akan segera pergi. Xia Feng kesulitan untuk melepaskan diri, jadi dia mengikuti dokter itu. Menatap punggung Xia Feng, sorot mata Long Bing meredup sedikit. Ada perasaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Tang Yuyan tertawa. Orang lain mungkin tidak mengerti kamu, Long Bing, tapi bagaimana mungkin aku tidak mengerti kamu? Jangan gunakan Shen Tutianyin untuk memprovokasiku. Bukankah kamu juga cukup kecewa dengan pertunangan Xia Feng? Haruskah aku? Long Bing mencibir. Sebaiknya kau beli kacamata. Dan, perlu kukatakan, dalam pekerjaan kami, ada perasaan yang lebih baik dirahasiakan. Kalau kalian benar-benar ingin bersama, kalian akan menyakiti orang lain dan anak itu. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah, dan aku sarankan kalian juga tidak. Masa muda kita milik negara. Tang Yuyan menggerakkan bibirnya, ingin membantah kata-kata Long Bing, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-katanya. Tang Bochuan menghela napas, "Ku bilang, kalian berdua, apa kalian akan mati kalau tidak bertengkar saat bertemu?" Tang Yuyan dan Long Bing menatap Tang Bochuan bersama-sama, keduanya memutar mata mereka. Xia Feng berjalan menuju pintu SUV. Shen Tutianyin berjuang keras untuk bangkit dari sofa. Sarafnya belum sepenuhnya pulih dari anestesi, dan ia masih sedikit pusing. Ia hampir jatuh dari sofa. Xia Feng segera mengulurkan tangan dan memegang pinggangnya. "Jangan bergerak, berbaring saja." Xia Feng naik ke mobil. Shen Tutianyin mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Xia Feng, menempelkan pipinya di paha Xia Feng. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi bahasa tubuhnya berbicara lebih keras daripada kata-kata semalam. Xia Feng dengan lembut membelai rambut dan punggungnya yang harum. Menenangkannya, semuanya sudah berakhir. Tidak apa-apa. Jangan takut. Shen Tutianyin menatap Xia Feng dan tersenyum tipis. "Aku tidak takut. Denganmu di sisiku, aku sama sekali tidak takut." "Benarkah?" Xia Feng sedikit tidak yakin. "Baiklah, aku agak takut saat itu, tapi aku percaya kau akan membawaku pulang. Lelakiku adalah lelaki terbaik dan terkuat di dunia. Tak seorang pun bisa menyakitiku saat aku di sisimu," kata Shen Tutianyin. Xia Feng tersenyum. Tak seorang pun pria yang tak senang mendengar pujian seperti itu, apalagi pujian itu datang dari Shen Tutianyin. "Saya dengar dari dokter bahwa kamu membunuh orang-orang itu?" "Yah, mereka semua sudah mati," Xia Feng menambahkan, "jangan dipikirkan. Kau tidak akan menyukainya." "Baiklah, aku tidak akan memikirkannya." Shen Tutianyin mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Xia Feng, menghindari luka kecil di pipinya, lalu berkata dengan sedih, "Kamu terluka. Aku akan membiarkan dokter mengobatimu." "Tidak perlu, semuanya sudah tergores daun rumput pampas. Kamu bisa mengurusnya sendiri nanti saat pulang," kata Xia Feng. Shen Tutianyin berpikir sejenak dan berkata, "Datanglah ke rumahku, aku akan mengobatinya untukmu. Kamu punya begitu banyak luka kecil seperti ini di sekujur tubuhmu, sampai-sampai kamu tidak sanggup merawatnya sendiri." Xia Feng mengangguk pelan dan berkata, "Kita pulang setelah mereka menangani situasi di sini." Tepat setelah selesai berbicara, ia tiba-tiba menghirup udara dingin dan mendapati Shen Tutianyin lah yang memasukkan jarinya ke dalam robekan di kaki celananya dan dengan lembut menyentuh lukanya. "Sakit?" Shen Tutianyin buru-buru menarik jarinya, pipinya sedikit memerah. Lukanya berada di area yang sangat sensitif, dan entah kenapa, rasa ingin tahunya mengalahkannya dan ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. "Tidak sakit, tidak sakit." Xia Feng membayangkan Shen Tutianyin sedang mengobati lukanya, dan bayangan itu membuatnya merasa sedikit gerah. "Haruskah aku menyentuhnya lagi?" "Xia Feng, ini tampaknya merupakan kebahagiaan dalam hubungan seks,
tetapi di tempat dan waktu yang salah. Pada saat ini, Long Bing datang dan terbatuk. Orang-orang kami sudah diurus. Kalian mau naik helikopter atau menyetir? Sebelum Xia Feng mengambil keputusan, Shen Tu Tianyin berkata, Lei, ayo kita pulang. Aku tidak mau naik helikopter. Pasti ada orang lain yang bersama mereka saat naik helikopter. Tetapi jika mereka menyetir, hanya dia dan Xia Feng yang ada di sana. Xia Feng langsung setuju. Baiklah, ayo kita pulang. Ngomong-ngomong, Long Bing, aku sering menerobos lampu merah di sepanjang jalan dan juga melebihi batas kecepatan di jalan tol. Bisakah kau membantuku menghapus semua catatan itu? Long Bing berkata, tidak masalah. Aku akan membantumu. Kau harus menerimanya dengan sepenuh hati. Kalau kau mencoba menipuku, aku akan membalas dendam padamu. Xia Feng tersenyum pahit. Sekembalinya ke Kyoto, tindakan pertama Xia Feng adalah kembali ke pabrik militer Leima dan memenjarakan Putri Yongmei. Setelah memastikan kemampuannya membuat orang gila dan membunuh mereka secara permanen, Xia Feng tidak berani melepaskannya begitu saja. Kemudian, ia dan Shen Tu Tianyin pergi ke rumah sakit Boai untuk menjenguk Fu Mingmei. Fu Mingmei sudah keluar dari ruang operasi, tetapi ia belum pulih dari anestesi. Shen Tu Tianyin mengatur seseorang untuk merawatnya, lalu ia dan Xia Feng meninggalkan rumah sakit. Kurasa kita harus memberitahu ayah Mingmei. Dia pasti tahu tentang ini, kata Xia Feng kepada Shen Tu Tianyin saat mereka berjalan keluar dari rumah sakit. Shen Tu Tianyin berkata, katakan padanya besok. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Xia Feng menghela napas. Untungnya, orang-orang itu tidak berniat membunuhnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Lain kali, berhati-hatilah, dan bawalah lebih banyak pengawal saat kau keluar. Shen Tu Tianyin memegang lengan Xia Feng dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata, oh, aku akan menelepon Gu Kewen. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Xia Feng berkata, tidak perlu, teleponnya harus dimatikan. Tidak mungkin. Aku sudah bilang padanya kalau ponselnya harus menyala 24 jam sehari dan tidak boleh dimatikan. Shen Tu Tianyin tidak percaya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gu Kewen. Tetapi tebakan Xia Feng benar. Ponsel Gu Kewen memang mati. Shen Tu Tianyin adalah wanita yang sangat cerdas. Ia sepertinya menyadari sesuatu. Gu Kewen, dia. Xia Feng berkata, dia dari CIA. Dia berlatih di sana selama masa-masa sulitnya. Dia kembali padamu, membantumu, dan bahkan membantumu mendapatkan aset-aset keluarga Gu sebelumnya. Semua itu demi mendapatkan kepercayaanmu. Kali ini, seandainya dia bukan orang dalam, kau tidak akan diculik, dan Mingmei tidak akan terluka. Mata Shen Tu Tianyin berkilat bersalah. Setelah hening sejenak, ia berkata, kau sudah lama memperingatkanku untuk tidak mempercayai Gu Kewen, tapi aku tetap mempercayainya. Namun, bukan berarti aku tidak mempercayai penilaianmu, melainkan karena kupikir aku punya kemampuan untuk menekannya. Tapi aku tidak menyangka. Xia Feng tersenyum. Lupakan saja. Untuk apa mengungkit masa lalu? Gu Kewen mungkin sudah kabur dari negara ini, jadi kemungkinan kalian bertemu lagi hampir tidak ada. Lagi pula, An Xiuxian terlibat, jadi kalian harus berhati-hati dengannya. Shen Tu Tianyin menatap mata Xia Feng. Kalau dia datang untuk menyakitiku, kau akan menghajarnya, kan? Xia Feng berkata, tidak. Hah? Shen Tu Tianyin tampak terkejut. Xia Feng tiba-tiba tertawa dan berkata, aku akan menghajarnya sebelum dia menyakitimu. Shen Tu Tianyin dengan lembut memukul Xia Feng dengan sedikit genit. Xia Feng meraih tangannya dan berkata, Tianyin, banyak orang menginginkan nyawaku, dan semua yang ada di pikiranku. Jika kau tetap bersamaku, akan ada banyak bahaya tak terduga. Kalau begitu, apakah kau masih bersedia bersamaku? Shen Tu Tianyin memelototi Xia Feng. Jangan bilang begitu. Kau tunanganku, pria yang ditakdirkan untuk bersamaku seumur hidupku. Menerima lamaranmu berarti menerima segalanya tentangmu. Apapun bahaya yang muncul, tak ada yang bisa memisahkan kita. Xia Feng sangat tersentuh. Aku. Shen Tu Tianyin tiba-tiba mencium bibirnya. Menghentikannya mengatakan apapun lagi. Ciuman ini tampaknya menjadi jawaban terbaik. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Banyak orang berhenti untuk menonton di pintu masuk rumah sakit. Tetapi Shen Tu Tianyin dan Xia Feng sudah mengabaikan mereka. Dari pertemuan hingga pertunangan mereka, lebih dari 2 tahun telah berlalu. Dan mereka telah mengalami banyak lika-liku. Perasaan mereka telah lama terpendam. Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka, mengapa mereka peduli dengan pendapat dunia? Tetapi bagaimanapun juga, itu terjadi di depan umum. Dan setelah dorongan mereka mereda, mereka melarikan diri dari rumah sakit. Ketika Shen Tu Tianyin kembali ke rumahnya di Kyoto, Shen Tu Ren sudah tidur. Shen Tu Tianyin memang sengaja tidak memberitahu Shen Tu Ren tentang hal ini agar tidak membuatnya khawatir. Untungnya, Shen Tu Ren tidak perlu repot-repot menjelaskan. Setelah naik ke atas,
Shen Tianyin meraih tangan Xia Feng dan berkata, "Kemarilah. Aku akan mengobati lukamu." Xia Feng merasa sedikit malu dan gugup, tetapi perasaan itu segera mereda. Ia dan Shen Tianyin sudah bertunangan, bahkan lebih dekat daripada hubungannya dengan Liang Xiao. Pergi ke kamarnya dan memintanya untuk membantu mengobati lukanya bukanlah sesuatu yang seharusnya membuatnya malu atau gugup. "Aku akan mengambil kotak obat, tunggu aku," kata Shen Tianyin sambil menuntun Xia Feng masuk ke dalam ruangan. Xia Feng berkata, "Kalau begitu aku mandi dulu. Aku merasa sedikit gatal." Shen Tianyin tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, pakai saja handuk mandi dan jubah mandiku. Ayahku sudah tidur, dan aku tidak mau pergi ke kamarnya untuk mengambilkan handuk mandi dan jubah mandi untukmu." Xia Feng tidak lagi merasa malu, tetapi ketika dia memikirkan harus menggunakan handuk mandi dan jubah mandi wanita, dia menjadi malu lagi. Setelah Shen Tianyin pergi, Xia Feng pergi ke kamar mandi. Ia tidak menggunakan bak mandi, melainkan hanya menggunakan kepala pancuran untuk membilas keringat, darah, dan kotoran lain dari alang-alang yang tersangkut di sana. Saat mandi, ia baru menyadari tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil akibat gigi-gigi alang-alang yang bergerigi. Luka-luka kecil itu terdapat di wajah, leher, perut, kaki, bahkan bokongnya. Melihat luka di pantatnya di cermin, Xia Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah Tianyin harus membantuku mengobati luka ini juga? Itu akan sangat memalukan, kan? Tetap memalukan. Keluar dari kamar mandi, Xia Feng mengenakan yukata Shen Tianyin, yang berwarna merah muda bermotif bunga, cukup mencolok. Tapi itu bukan hal yang paling memalukan bagi Xia Feng. Yang paling memalukan adalah ia ingin mengenakan celana dalamnya, tetapi celana dalamnya robek dan kotor. Jadi, pertanyaannya, jika Anda bisa mengenakan yukata Shen Tianyin, Anda tidak bisa mengenakan celana dalamnya, kan? Namun, jika ia tidak memakainya, masalahnya muncul lagi. Saat Shen Tianyin mengobati lukanya, ia pasti sudah melepas jubah mandinya. Namun, jika ia melepas jubah mandinya, apalagi yang ada di dalamnya? Beberapa benda bahkan tidak bisa disembunyikan oleh setumpuk rumput. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke meja samping tempat tidur Shen Tianyin untuk mencari celana dalam baru yang belum pernah dipakainya, lalu memakainya. Celana dalam itu berenda dan berwarna merah. Setelah merawat lukanya, Xia Feng duduk di samping tempat tidur dan menunggu. Tetapi penantian itu berlangsung setengah jam. Ia bertanya-tanya, mungkinkah tidak ada kotak P3K di rumah, dan dia pergi keluar untuk membelinya? Lalu ia tersenyum kecut. Untungnya, ini hanya luka ringan. Jika lebih serius, aku pasti sudah mati menunggu selama ini. Saat Anda sendirian di dalam ruangan, pikiran Anda pasti akan acak. Setelah menunggu beberapa menit, Shen Tianyin akhirnya kembali. Ia telah mandi dan mengenakan yukata putih bersih. Rambutnya yang hitam legam tergerai di bahu, beberapa tetes air masih menempel di ujungnya. Ia tercium harum, dan wajahnya tampak baru saja dipoles. Alisnya ramping, matanya seperti burung phoenix, bibirnya halus dan kemerahan. Wajahnya seperti piring giok yang diukir halus, dan ia secantik bidadari. Ia memegang kotak obat di tangannya dan matanya berbinar-binar. Seandainya ia mengenakan seragam perawat, ia pasti akan menjadi perawat tercantik di dunia. Tatapan Xia Feng membeku sesaat. Wanita itu adalah wanitanya, begitu cantik, dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Reaksi Xia Feng membuat Shen Tianyin tersenyum. Ia menghampiri dan langsung ke intinya, "Lepaskan yukatamu. Aku akan mengobati lukamu." Xia Feng akhirnya sadar dan melepaskan ikat pinggangnya. Puci Shen Tianyin tiba-tiba menutup mulutnya dan pinggangnya membungkuk karena tertawa. Xia Feng kemudian menyadari bahwa yang ia ungkapkan adalah sehelai renda merah. Seharusnya ia memberitahu Shen Tianyin tentang hal ini terlebih dahulu agar Shen siap secara mental, tetapi ia lupa. "Yah, punyaku robek dan kotor," Xia Feng menjelaskan dengan canggung. "Jadi, aku pakai punyamu saja. Kamu tidak keberatan, kan?" Shen Tianyin tersenyum dan berkata, "Kita suami istri, apa yang perlu dipikirkan? Kalau kamu mau pakai, aku punya banyak warna dan model lain." Wajah Xia Feng berubah menjadi ekspresi canggung. "Kelihatannya bagus sekali di kamu." Shen Tianyin tersenyum lagi. "Bisakah kau tidak membahasnya?" kata Xia Feng sambil tersenyum kecut. "Aku sudah cukup malu." Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan mengobati lukamu." Shen Tianyin membuka kotak obat dan mengambil sebotol hidrogen peroksida untuk disemprotkan ke luka Xia Feng. Hidrogen peroksida menusuk dagingnya, dan Xia Feng meringis kesakitan. Setelah menyemprot bagian depan, Shen Tianyin berkata, "Berbaringlah di tempat tidur. Aku akan menyemprot luka di punggungmu." Xia Feng berbaring di tempat tidur, kepalanya berantakan, dipenuhi segala macam imajinasi yang berantakan. Shen Tianyin dengan cepat menyemprot luka di punggung dan kakinya, lalu meraih renda merah dan menariknya ke bawah sedikit demi sedikit. Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup. "Tianyin." Paf! Hidrogen peroksida terciprat ke bawah.
Merasakan rasa sakit yang membakar, Xia Feng mengerang pelan dan terpaksa menelan kembali apa yang ingin dikatakannya. Sakit? Shen Tianyin lalu menggunakan tangannya untuk menyeka sisa hidrogen peroksida di sekitar luka. Cara yang benar adalah dengan menyekanya menggunakan bola kapas, tetapi dia memilih menggunakan tangannya. Sebuah tangan lembut tanpa tulang meluncur lembut, menyentuh area sensitif. Sensasi Xia Feng tiba-tiba berubah 180 derajat, dari rasa sakit menjadi gairah yang tak terkendali. Ia berbalik menatap Shen Tianyin, hanya untuk mendapati Shen Tianyin, yang merawatnya, memperlihatkan area putih yang luas. Kerak yukatanya yang terbuka hampir tak berguna, memperlihatkan kelembutan dan kepenuhan yang sangat menggoda dan mendebarkan. Mereka saling menatap, tatapan mereka lembut, tetapi tak ada suara. Tiba-tiba kedua insan yang tak bergerak itu saling menyerang dengan putus asa dan terlibat perkelahian satu sama lain. Setelah lebih dari 2 tahun saling mencintai dan 7 atau 800 hari dan malam, mereka akhirnya bertemu malam ini dan resmi bersama. Ciuman penuh gairah itu dimulai dan berakhir di tengah kekacauan. Itu karena Xia Feng teringat sesuatu. Ia bertanya dengan gugup, "Tianyin, kau tidak datang?" Shen Tianyin menyembunyikan kepalanya di pelukan Xia Feng, tak berani menatapnya. "Bodoh, kita kan tidak kesini setiap hari. Kemarin adalah hari terakhir." Xia Feng bersorak dan tiba-tiba menekannya di bawahnya. Kau, bersikaplah lembut." Suara Shen Tianyin selembut bisikan nyamuk, dan tak ada setitik pun kulit di pipinya yang tak memerah. Ia memejamkan mata indahnya, tetapi tetap memperlihatkan raut malu yang tak terkira, yang mampu mempermalukan sekuntum bunga dan rembulan. Saat dia berkata, "Bersikaplah lembut," jiwa Xia Feng terbang ke awan. Malam terasa sangat panjang dan pekat. Sekuntum mawar mekar malu-malu di luar jendela. Seberkas sinar matahari masuk melalui jendela, semakin menerangi ruangan. Xia Feng perlahan terbangun. Shen Tianyin tidak ada di sampingnya, tetapi aroma lembutnya masih tercium di selimut. Rasanya seperti tali, menariknya kembali ke malam sebelumnya, memungkinkannya menghidupkan kembali kenangan indah. Senyum tersungging di bibirnya, lalu melemah, punggung dan kakinya melemah. Perempuan ibarat ladang, dan laki-laki ibarat lembu. Membajak ladang sekali mungkin tanpa energik, tetapi jika lembu itu tidak tumbang setelah 2 atau 3 kali pembajakan, itu dianggap mengesankan. Mengesampingkan pikirannya, Xia Feng melihat setelan, kemeja, dan pakaian dalam baru di atas meja samping tempat tidur. Ada juga sepasang sepatu baru di bawah meja samping tempat tidur. Bahkan kaos kaki pun sudah disiapkan dan dilipat rapi di dalam sepatu kulit. Dia wanita yang sangat perhatian. Xia Feng tak kuasa menahan senyum lagi, hatinya dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian. Bukankah ini kehidupan yang ia inginkan? Rumah yang bahagia dan hangat, seorang wanita yang dicintai. Saat ini, semua ini miliknya. Xia Feng mengenakan pakaian, sepatu dan kaos kakinya lalu keluar, tetapi kebetulan bertemu Shen Turen yang keluar dari ruangan lain. Shen Turen tertegun ketika melihat Xia Feng keluar dari kamar Shen Tianyin, tetapi ia segera bereaksi. Senyum muncul di wajahnya, dan ia menyapa Xia Feng. Bangun. Ayah, kamu juga bangun. Xia Feng merasa sangat malu. Kata-kata pertama kedua pria itu saat bertemu di pagi hari sangat lucu. Dia belum bangun, jadi apakah dia masih berbaring di tempat tidur? Saat itu, Shen Tianyin menjulurkan kepalanya dari tangga. "Ayah, Lei, waktunya sarapan. Aku sudah membuat bubur dan beberapa lauk, ayo makan." "Ayo makan." Shen Turen jelas tidak ingin melanjutkan situasi canggung seperti ini. Sebagai seorang ayah, melihat putrinya, yang telah ia besarkan dengan susah payah, menjadi wanita orang lain adalah perasaan yang rumit dan menyedihkan, tetapi juga sesuatu yang harus dilalui oleh setiap ayah yang membesarkan seorang putri. Shen Turen sepenuhnya bersedia mempercayakan Shen Tianyin kepada Xia Feng. Karena itu, kesedihan itu segera memudar, digantikan oleh rasa lega dan gembira. Apa yang lebih pantas untuk kebahagiaan seorang ayah selain putrinya menemukan suami yang baik? Meja makan, seorang pria tua dan 2 anak, 3 mangkuk bubur, dan 2 lauk pauk. Sederhana namun penuh kehangatan rumah. "Aku akan membiarkan Ahfu menemaniku ke kuil Shaolin hari ini dan biarkan guru menunjukkan hari yang baik untukmu," ucap Shen Turen riang sambil makan. "Ayah." Shen Tianyin memutar matanya ke arah Shen Turen, tetapi tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Shen Turen mengabaikan Shen Tianyin. Ia menatap Xia Feng dan bertanya ragu-ragu. "Fengzi, bagaimana menurutmu?" Xia Feng segera berkata, "Aku tidak keberatan. Ikuti saja rencana ayah." "Haha, oke. Shen Turen sangat senang. Shen Tianyin menyikut Xia Feng. "Tampak tidak puas, kamu dan ayah bekerja sama untuk menindasku. Kamu tertawa, dan masih bilang kami menindasmu? Kamu sudah tidak sabar ingin menikah, kan?" Shen Turen menggoda putrinya. "Ayah." Shen Tianyin tersipu. Di luar, ia adalah ratu segala hal yang dingin dan anggun. Tetapi di rumah,
Ia adalah wanita yang lembut, penuh perhatian, dan memiliki beragam pesona. Baru setelah menjalin hubungan yang baik dengannya, Xia Feng menyadari hal ini dan merasa bahwa hubungan itu semakin berharga. Setelah sarapan, Xia Feng mengantar Shen Tutianyin ke gedung Tianqi. Begitu memarkir mobil, ia melihat sebuah kendaraan off-road Mengshi berplat militer menunggunya di tempat parkir, dengan Long Bing duduk di kursi pengemudi. Shen Tutianyin juga melihat mobil dan Long Bing duduk di kursi pengemudi, dan sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya. Xia Feng berkata dengan lembut, "Aku ingin membantumu memilih beberapa pengawal, tapi sekarang Long Bing sudah ada di sini, aku khawatir aku harus melakukannya lain kali." Shen Tutianyin berkata, "Tidak apa-apa, tidak perlu pilih-pilih. Apakah kamu masih ingat 4 orang yang diundang Paman Fu dari Yanbian? Aku berencana meminta Paman Fu untuk mengundang mereka kembali dan membiarkan mereka melindungiku." Xia Feng tentu ingat keempat pria itu. Mereka semua berpengalaman sebagai tentara bayaran di Asia Tenggara, tak kenal takut, dan sangat setia. Mendengar kata-kata Shen Tutianyin, ia merasa lega. "Ya, aku tahu. Park Taiji, Kim Jinwan, Park Chanyol, dan Kim Daeho semuanya cukup hebat. Aku lega mereka melindungimu. Namun, meskipun mereka melindungimu, kau harus tetap berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Bahkan jika aku tidak bersamamu, aku bisa mengirim seseorang untuk melindungimu." "Baiklah, aku akan berhati-hati." Shen Tutianyin keluar dari mobil. Xia Feng juga keluar dari mobil dan menemaninya ke lobi depan gedung Tianqi. Long Bing tidak keluar dari mobil, tetapi hanya melihat Shen Tutianyin dan Xia Feng dari jendela. Di kaki tangga menuju aula depan, Shen Tutianyin tiba-tiba berhenti, merangkul pinggang Xia Feng, dan mencium bibirnya. Gerakannya alami dan halus, dengan keindahan yang tak terlukiskan. Ciuman ini mengejutkan banyak karyawan Wanxiang Group yang sedang bergegas bekerja. Di mata mereka, Shen Tutianyin bagaikan gunung es yang bergerak, mulia, dan dingin hingga ekstrim. Namun, wanita seperti itu tega mencium seorang pria dengan penuh gairah di depan begitu banyak orang. Meskipun mereka sudah tahu bahwa pria ini adalah tunangannya, hal ini tetap tidak sesuai dengan gayanya yang baratu. Setelah 1 menit penuh, Shen Tutianyin akhirnya melepaskan Xia Feng dan berkata lembut, "Hati-hati." Xia Feng mengangguk, "Ya." Shen Tutianyin berbalik hendak pergi, tetapi sengaja melirik Long Bing yang sedang duduk di dalam SUV Mengshi. Sebenarnya, ia sengaja mencium Long Bing untuk menunjukkan dia milikku. Long Bing tersenyum pahit dan menghindari tatapan Shen Tutianyin yang seolah mengisyaratkan deklarasi kedaulatan. Xia Feng berjalan ke jendela mobil dan berkata, "Kalau ada apa-apa, telepon saja aku." "Ngapain repot-repot datang langsung?" Long Bing berkata, "Aku juga sedang berjalan kaki dari rumah ke kantor, dan Bosi memintaku untuk membawamu. Kupikir kau pasti akan membawa Shen Tutianyin ke perusahaan, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Sebenarnya, aku hanya tiba beberapa menit lebih awal." "Apalagi yang Tuan Si katakan?" tanya Xia Feng. "Ayo pergi. Kita akan tahu nanti saat sampai di kantor." Long Bing melirik ke arah gedung Tianqi dan tiba-tiba tersenyum lagi. "Wah, pengantin baru, yang sedang jatuh cinta, kalian tak sanggup pergi?" Aku mau menyetir." Xia Feng tidak ingin membicarakan hal-hal pribadi ini dengannya, jadi dia berbalik dan pergi. Long Bing mendesah pelan dan menyalakan mobil. Markas bawah tanah Biro 101. Si Boren memberikan secangkir teh kepada Ling Hao, lalu berkata dengan sopan, "Tuan Ling, kalau ada yang ingin Anda sampaikan, telepon saja saya. Ngapain repot-repot datang langsung? Apa ini tentang kejadian tadi malam?" Ling Hao menyesap tehnya dan berkata, "Bosi, aku di sini karena kejadian tadi malam." "Apakah Xia Feng sudah melapor?" Si Boren mengerutkan kening. "Anak itu, aku memintanya menulis tadi malam, tapi dia malah pergi ke rumah Shen Tutianyin untuk bermalam. Kecantikan itu bencana, dan masa muda bisa salah. Kurasa anak itu belum menulis sepatah kata pun." Ling Hao berkata, "Bosi, masalah ini sangat tidak biasa. Jika tidak ditangani dengan benar, akan menimbulkan masalah serius. Laporan ini secara khusus membutuhkan tinjauan pribadinya. Kapan dia akan tiba? Kurasa sudah waktunya," kata si Boren. "Aku sudah meminta Long Bing untuk membawanya." Ling Hao tersenyum kecut. "Saya akui, orang ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara kita dan telah meraih prestasi yang luar biasa. Tapi dia juga jelas seorang pembuat onar, yang selalu membuat masalah dimanapun dia pergi. Ketika dia pergi ke Rusia, belasan pria bersenjata datang untuk membunuhnya. Tepat saat dia bertunangan dengan Shen Tutianyin, seseorang menculiknya. Setelah jeda, dia melanjutkan, 'Bosi, apa pendapatmu?' 'Pendapat saya?' Si Boren tertegun sejenak, lalu bertanya ragu-ragu, 'Tuan Ling, apa maksud Anda?' 'Baiklah, kalau begitu aku akan jujur. Maksudku kejadian tadi malam.' Si Boren berpikir sejenak sebelum berkata, 'Kalau begitu, izinkan saya berbagi pendapat. Saya yakin Amerika sudah tahu apa yang sedang kita teliti, dan mereka mulai tidak sabar.
Bayangkan, begitu kita berhasil mengungkap rahasia logam paduan kuno itu, teknologi material kita akan menjadi yang terdepan di dunia. Dan ini akan menghasilkan inovasi dalam mesin, jet tempur, dan kapal. Begitu kita kehilangan keunggulan militer kita, apa yang akan digunakan Amerika untuk menghambat pembangunan negara kita? Ya, itulah yang saya pikirkan. Pasti ada hubungannya dengan logam paduan kuno itu. Ling Hao terdiam sejenak. Sebenarnya aku juga berpikir begitu. Tapi, aku selalu merasa mungkin ada sesuatu yang lebih. Xia Feng, aku benar-benar tidak bisa memahami orang ini. Tuan Ling, apa yang ingin Anda katakan? Tidak ada. Ling Hao jelas sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia enggan mengatakannya dengan lantang. Si Boren berkata, Tuan Ling, saya tahu Anda diam-diam mengamati Xia Feng. Saya tidak keberatan dengan tindakan Anda. Lagi pula, Anda punya wewenang. Namun, saya juga merasa itu tidak perlu. Xia Feng mungkin punya beberapa rahasia. Tapi siapa di antara kita yang tidak punya? Saya menghargai karakter dan kontribusinya bagi negara ini. Jika Anda meninjau semua yang telah dia lakukan, dapatkah Anda menemukan sesuatu yang telah dia lakukan yang akan merugikan kepentingan negara? Tidak satu pun. Ling Hao terkekeh. Baiklah, Tuan Si, Anda mulai melindungi putra Anda lagi, ya? Pengamatan saya sama sekali tidak bermaksud jahat. Itu hanya sekadar rutinitas. Jangan marah pada saya. Saat kami sedang berbincang, terdengar ketukan di pintu kantor. Kita bicarakan ini saja, jangan bahas itu lagi, kata Ling Hao. Si Boren mengangguk, dan Yang Shen berkata, masuk. Long Bing membuka pintu dan membawa Xia Feng masuk. Tuan Si, Tuan Ling, Xia Feng menyapa mereka sambil tersenyum. Si Boren tampak tidak senang dan bertanya, apakah kamu sudah selesai menulis laporan yang aku minta? Oh, aku lupa. Aku akan segera menulisnya. Xia Feng sebenarnya tidak lupa, tapi dia bersenang-senang tadi malam, jadi dia tidak akan menulis laporan apapun. Si Boren memelototi Xia Feng. Wah, banyak pahlawan zaman dulu yang mati di balik rok wanita. Xiang Yu salah satunya. Kau mau jadi salah satunya? Apa metafora ini? Xia Feng, Long Bing terbatuk kering, menandakan kehadiran seorang wanita. Si Boren melotot, apa yang masih kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak mengajak Xia Feng menulis laporan? Ya. Long Bing menyenggol Xia Feng. Pergi ke kantorku dan tulislah. Baiklah, ayo kita ke kantormu, kata Xia Feng. Si Boren berkata, nanti aku suruh seseorang menyiapkan kantor untukmu. Kamu konsultan utama Biro 101, jadi bagaimana mungkin kamu tidak punya kantor sendiri? Oh, ngomong-ngomong, apa kamu mau sekretaris perempuan? Aku akan memindahkan 2 anak muda yang cantik dari militer kepadamu. PFFT. Xia Feng menggigit bibir bawahnya keras-keras untuk menahan tawanya. Si Boren mungkin tidak pernah menganggapnya sebagai pahlawan seperti Xiang Yu, tetapi mungkin menganggapnya sebagai Simen King. Xia Feng menghabiskan hampir 1 jam menyusun laporan dengan cermat, dari saat ia menerima panggilan dokter hingga akhir pertempuran. Ia menghilangkan detail suntikan anestesi dan interogasi Lance Biger. AE tidak pernah menyebutkannya. Ia hanya menyebutkan pengakuan Lance Biger bahwa Gu Kewen adalah mata-mata CIA dan An Xiuxian terlibat dalam penculikan Shen Tutianyin. Lance Big sudah mati, dan semua anak buahnya juga mati. Tidak ada bukti, dan beberapa rahasia bisa disimpan untuk sementara waktu. Ling Hao dan Si Boren membaca laporan Xia Feng satu demi satu. Sialan. Si Boren geram. CIA hanya memulai perang. Apa mereka pikir Tiongkok tidak punya siapa-siapa? Bagus sekali. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Bunuh mereka satu persatu dan lihat apakah mereka berani bersikap sombong. Tiongkok adalah negara berdaulat. Masuknya CIA bersenjata lengkap untuk menculik sandera memang merupakan tindakan perang. Bahkan orang biasa pun akan merasa marah, apalagi Si Boren. Ling Hao berkata, Bosi, tenanglah. Orang-orang itu sudah mati. Biar para petinggi yang memutuskan masalah ini. Kita seharusnya tidak mengungkapkan pendapat kita. Si Boren mendengus dingin. Bagaimana para petinggi akan menangani ini? Kurasa semua orang akan berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Sekalipun kita protes, As tidak akan mengakui identitas orang-orang itu. Xia Feng terus mengamati ekspresi Si Boren dan Ling Hao. Untungnya, keduanya tidak mempertanyakan isi laporan. Hal ini membuatnya tidak perlu repot menjelaskan. Baginya, masalah ini sudah selesai tadi malam. Ia tidak peduli bagaimana tanggapan Tiongkok atau bagaimana Amerika Serikat akan menanganinya. Tidak ada gunanya peduli. Saat itu, Tang Yuan masuk dan berkata langsung ke intinya. Informasi terbaru, Gu Kewen sudah turun dari pesawat di New York. An Xiuxian juga kembali ke Korea tadi malam. Kedua orang ini memang mencurigakan. Wajah Si Boren dingin. Ling Hao berkata, masalah ini cukup sampai di sini saja. Jika Gu Kewen kembali, segera tangkap dia. Jika An Xiuxian memasuki negara ini lagi, kami akan mengawasinya dan mengambil keputusan. Tuan Si,
Apakah menurut Anda ini cara yang baik untuk menanganinya? Saya hanya memberi saran. Si Boren berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Orang yang pantas dihukum mati sudah mati. Dan kita tidak punya bukti untuk memaksa Korea Selatan menyerahkannya. Kita akhiri saja masalah ini. Jika ada kesempatan, kita harus menemukan Gu Kewen dan An Xiuxian untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah kalau begitu, kata Ling Hao, Xia Feng, bersiaplah dan pergi ke Yerusalem. Kapan? Tanya Xia Feng. Lebih cepat lebih baik, kata Ling Hao, cepat selesaikan pekerjaanmu. Sebaiknya kau bisa pulang dalam 3 hari. Secepat itu? Xia Feng berpura-pura terkejut dan malu. Ling Hao berkata, kami tahu Anda sangat sibuk, tetapi masalah ini telah menarik perhatian Amerika Serikat. Kita harus segera mengambil barang-barang yang disembunyikan di Yerusalem untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Xia Feng berkata, baiklah, 3 hari. Baiklah, aku pergi dulu. Semoga perjalananmu aman dan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Ling Hao meninggalkan kantor Si Boren. Si Boren melirik Tang Yuyan dan berkata, Yuyan, kamu juga harus pergi dan bersiap-siap. Tang Yuyan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Aku bisa pergi kapan saja. Long Bing menatap Xia Feng, lalu mengedipkan mata padanya. Xia Feng tersenyum kecut dan berkata, Bosi, 2 orang saja tidak cukup. Yerusalem itu tempat yang kacau. Mossad Israel dan Hamas Palestina bukan tandingan. Saya ingin Ketua Long ikut dengan kami. Apakah itu mungkin? Si Boren melirik Xia Feng, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Long Bing. Long Bing memelototi Xia Feng dan memarahinya. Dasar brengsek. Kau hanya tahu cara mencari masalah denganku. Tanpa aku, kau bahkan tidak akan berani pergi ke Yerusalem. Aku bukan pengasuhmu. Xia Feng menatap Long Bing dengan tatapan kosong, tak bisa berkata-kata. Dialah yang memintanya untuk meminta Si Boren mengizinkannya bergabung dalam operasi. Dan sekarang setelah dia melamarnya, dia mengatakan hal ini kepadanya. Terkadang wanita memang tidak bisa diandalkan. Jangan berpura-pura. Si Boren melambaikan tangannya. Kalian bertiga pergi saja. Long Bing langsung tersenyum. Baiklah, aku akan pergi ke Yerusalem. Si Boren memelototi Long Bing. Kau lolos begitu saja, dan kau semakin keterlaluan. Kemudian ia menatap Xia Feng dan berkata penuh arti. Kau telah membawa pergi 2 wanita tercantik di Biro 101-ku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi kau harus fokus pada hal yang benar. Aku peringatkan kau, jika kau tidak mengembalikan barang-barang itu, aku akan menghajarmu sampai mati. Xia Feng, setelah meninggalkan Biro 101, Xia Feng kembali ke gudang senjata Leima. Dia akan berangkat ke Yerusalem dalam 3 hari, dan dia harus membuat semua persiapan selama 3 hari ini. Yerusalem, pusat konflik Israel-Palestina, penuh dengan kekacauan. Ia tidak hanya menghadapi agen Mossad Israel tetapi juga militan Hamas. Namun, kekhawatiran terbesarnya terletak pada CIA. Israel adalah sekutu as di Timur Tengah, dan kedua negara memiliki kerjasama intelijen. Aliansi ini membuat operasi CIA di Yerusalem praktis tanpa hambatan. Oleh karena itu, dalam perjalanan ke Yerusalem ini, ia harus membawa topeng kulit manusia pemberian ayahnya. Untuk persenjataan, kali ini ia berencana membawa senapan runduk XL2500 yang telah dimodifikasi dan senapan serbu Swift yang ia rakit sendiri. Satu-satunya masalah adalah menjelaskan asal-usul topeng kulit manusia kepada Long Bing dan Tang Yuyan. Setelah memikirkannya, ia menemukan solusi. Ia menganalisis komposisi bahan masker kulit manusia dan mencari beberapa teknik produksi secara daring. Setelah menyelesaikan persiapan ini, ia mengukir cetakannya sendiri, membeli silikon dan bahan-bahan lainnya, lalu membuat masker kulit manusia itu sendiri. Semua ini merupakan tugas yang sangat rumit, tetapi dengan kemampuan belajarnya yang luar biasa, ia sama sekali tidak mengalami kesulitan. Awalnya, tujuannya hanyalah untuk mengungkap asal-usul topeng kulit manusia dan menghindari kecurigaan Tang Yuyan dan Long Bing. Namun, setelah mulai membuatnya, ia menyadari bahwa karyanya bahkan lebih baik daripada aslinya. Hal ini tak diragukan lagi berkat kemampuan mata kirinya. Cetakan yang ia buat sangat presisi, praktis merupakan replika wajah aslinya. Lebih lanjut, selama proses produksi, penglihatan mikroskopis mata kirinya memungkinkannya mendeteksi perubahan halus pada material, sehingga ia dapat melakukan penyesuaian tepat waktu untuk mencapai hasil terbaik. Setelah hasil yang tak terduga ini, Xia Feng melemparkan topeng kulit manusia pemberian ayahnya ke dalam tungku tanpa ragu dan membakarnya. Alasannya sederhana mengapa menggunakan yang kualitasnya buruk jika ada yang lebih baik. Terlebih lagi, ia tidak dapat menjelaskan asal-usul topeng kulit manusia tersebut. Setelah mengenakan topeng kulit manusia yang baru dibuat dan mengamati dirinya di cermin, Xia Feng menyadari bahwa ia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pria di cermin itu adalah seorang pria Asia berusia awal 30-an, berkulit kuning tua dan berpenampilan biasa saja, menyerupai seseorang yang bekerja kasar. Aku penasaran bagaimana reaksi Anina dan Qin Xiang saat melihatku seperti ini.
Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk membayangkan kejadian itu dalam hatinya. Sangat penasaran. Setelah meninggalkan studio, Xia Feng berjalan menuju kantor Anina. Di kantor, Anina tenggelam dalam pekerjaannya. Ia sudah mengerjakan rencana produksi senapan serbu Swiftwind. Rencana Xia Feng adalah senapan serbu Swiftwind akan mulai diproduksi setelah pabrik militer Thunder Horse memenuhi 70% pesanan senapan runduk XL2500. Pada saat itu, pabrik militer Thunder Horse akan kebanjiran pesanan. Xia Feng muncul di pintu dan mengetuknya. Anina menatap Xia Feng dan bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Xia Feng tidak mengatakan apa-apa dan masuk. Anina langsung mengerutkan kening. "Kamu dari bengkel mana? Kamu mau kerja apa?" Xia Feng sengaja mengubah suaranya dan merendahkannya pada saat yang sama. Dengan senyum nakal di wajahnya. "Gadis, mari kita bersenang-senang." Tak tahu malu. Anina mengulurkan tangan dan meraih telepon di meja. Siap memanggil petugas keamanan. Xia Feng melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menekan telepon, mencegah Anina meminta bantuan. Anina tiba-tiba meninju mata Xia Feng. Xia Feng memiringkan kepalanya, dengan mudah menghindari tinju Anina. Kemudian, ia meraih pergelangan tangan Anina dan menariknya ke arahnya. Anina menggigit punggung tangan Xia Feng. Xia Feng segera melepaskannya. Anina tiba-tiba melancarkan tendangan selangkangan, menendang selangkangan Xia Feng dengan keras. Xia Feng melompat mundur, menghindari tendangan itu, lalu tersenyum, "Ini aku." Anina tertegun sejenak, mulutnya terbuka lebar, dan beberapa saat kemudian dia berbicara, "Itu kamu, Lukas?" Xia Feng mengulurkan tangan dan melepas topeng kulit manusia itu, dengan senyum puas di wajahnya. "Sepertinya kau tidak mengenaliku." "Berhasil." Anina mengambil topeng kulit manusia dari tangan Xia Feng, mengamatinya, dan berseru kagum, "Indah sekali. Kau berhasil menipuku. Inikah yang kau buat di studiomu selama 2 hari terakhir?" Xia Feng mengangguk dan berkata, "Saya akan membawanya ke Yerusalem." "Kamu akan ke Yerusalem?" Anina tampak terkejut. Xia Feng berkata, "Baiklah, jangan tanya lagi. Setelah aku pergi, urusan pabrik militer akan kuserahkan padamu dan Qin Xiang." Anina berkata, "Aku tahu kamu pasti punya misi baru. Aku tidak akan bertanya lagi." Dia tersenyum, "Tapi kamu harus membuatkanku masker kulit manusia seperti ini." Aku ingin menjadi Marilyn Monroe, dan aku juga ingin menjadi Rihanna." Xia Feng merasa sedikit pusing. "Oke, nanti kalau sudah pulang, aku akan mengubahmu jadi Marilyn Monroe atau Rihanna." Lalu, Anina berhenti sejenak dan berbisik, "Bisakah kau menemaniku malam ini?" Xia Feng terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Anina, aku bertunangan. Kita tidak bisa kembali seperti dulu." Sebelum bertunangan, Xia Feng masih lajang, jadi bersenang-senang bukanlah masalah besar. Namun, sekarang setelah ia bertunangan dengan Shen Tutianyin, seorang pria memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jika ia terus menjalin hubungan yang ambigu dengan Anina, apa artinya itu? Ia tidak akan mampu menghadapi Shen Tutianyin. Beberapa kata mungkin menyakitkan saat diucapkan, tetapi cepat atau lambat kata-kata itu harus diucapkan. Mata Anina dipenuhi kesedihan, tetapi ia memaksakan senyum. Ia mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau pria yang baik. Kau bisa saja merahasiakan hubungan kita, tetapi kau tidak melakukannya. Aku tahu kau tidak sanggup menghadapi tunanganmu. Oke, aku hargai keputusanmu." Perempuan Barat sangat mandiri dan jelas lebih berpikiran terbuka daripada perempuan Timur dalam hal emosi. Kalau perempuan Timur, mungkin sekarang ia sudah mulai menangis, merajuk, dan bahkan mengancam mengakhiri hidup. "Anina, Xia Feng merasa sedikit bersalah. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu tidak melakukan apapun yang mengecewakanku. Sejak awal, akulah yang berinisiatif. Kamu menghabiskan waktu yang indah bersamaku. Aku sangat puas dan berterima kasih padamu," kata Anina. Xia Feng terdiam sejenak. "Aku akan membantumu mewujudkan impianmu. Aku akan melakukannya." "Baiklah, peluk aku," kata Anina sambil tersenyum. Xia Feng memeluknya, tanpa rasa malu, dan merasa seolah-olah ada batu yang terangkat dari hatinya. Sore berikutnya, Long Bing dan Tang Yuyan berjalan berdampingan. Kedua wanita itu tinggi, berkaki panjang, dan sangat cantik, dan langsung menarik perhatian banyak karyawan pabrik militer Leima. "Apakah kedua wanita cantik ini datang untuk bertemu CEO kita, Xia?" Seorang pemuda berkata dengan nada iri, "Andai saja aku bisa mengenal salah satu dari mereka. Aku tidak serakah, aku hanya ingin satu." "Ceka, jangan melamun." Pemuda lain berkata dengan nada meremehkan, "Beraninya kau berpikiran liar tentang teman-teman Direktur Xia? Kau mau dipecat? Ketua kita, Xia, sudah bertunangan dengan Shen Tutianyin, ketua Wan Xiang Group. Bukankah mereka berdua pacarnya? Tahukah kamu, CEO kita, Xia, memiliki sosok yang hebat dan orang-orang yang berbakat.
Dia membangun aset miliaran dolar dari nol dan orang yang sangat baik. Apa masalahnya punya beberapa pacar? Pada saat ini, Tang Yuyan dan Long Bing tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka, keduanya wanita dengan ekspresi dingin. Kedua karyawan yang sedang bergosip itu segera pergi. Kedua orang itu pikir kita ini apa? Tanya Tang Yuyan dengan marah, cadangan Shen Tutianyin? Namun, Long Bing bersikap acuh tak acuh. Itu cuma dua pemuda yang sedang bergosip. Kenapa kau bereaksi begitu keras? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah bala bantuan Shen Tutianyin? Tang Yuyan memutar matanya ke arah Long Bing dan berkata, suasana hatiku sedang buruk beberapa hari terakhir ini, jangan ganggu aku. Haha. Long Bing berjalan menuju studio Xia Feng. Pintu dan jendela studio Xia Feng ditutup, dan apa yang terjadi di dalamnya tidak dapat dilihat. Long Bing mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Xia Feng, ini aku. Buka pintunya. Pintu studio terbuka, dan seorang pria parubaya dengan kulit kuning gelap segera muncul di hadapan Long Bing dan Tang Yuyan. Long Bing melirik ke dalam studio, tetapi tidak melihat Xia Feng. Rasa waspada tiba-tiba muncul di hatinya. Siapa kamu? Aku. Lelaki itu tanpa sedikit panik dan tiba-tiba lari. Tang Yuyan menendang pria parubaya itu. Nalurinya sama dengan Long Bing, pria parubaya yang sembunyi-sembunyi ini mencurigakan. Serangan Tang Yuyan tentu saja merupakan hasil kerja kelantang. Tendangan terbang itu bersih, tajam, anggun, dan ganas. Namun, pria parubaya itu memutar pinggangnya dan menghindarinya, lalu mengenai bagian luar pahanya. Kau benar-benar berbakat. Tang Yuyan mengulurkan tangan untuk meraih keras Xia Feng. Pria parubaya itu membungkuk dan menghindar lagi. Long Bing menyerbu dua langkah, menghalangi jalan pria parubaya itu. Sambil menghalangi pria parubaya itu, ia menendang selangkangannya. Pria parubaya itu mengulurkan tangan dan meraih kaki jenjang Long Bing, mengangkatnya, lalu segera mengangkat kaki jenjang Long Bing yang menendang organ vitalnya ke atas kepalanya. Long Bing mengenakan celana jeans ketat, dan meskipun ia tidak memperlihatkan tubuhnya, kedua kakinya direntangkan oleh seorang pria, dan kain ketatnya hampir robek, yang cukup membuatnya geram. Berbaring, teriak Long Bing lantang, lalu bersandar. Tiba-tiba ia mengangkat kaki kirinya yang menopang tubuhnya dan menendang dada pria parubaya itu. Pria parubaya itu melepaskan kaki kanan Long Bing, memutar pinggangnya, lalu kembali mendorong ke depan, menyenggol kaki kiri Long Bing. Bersamaan dengan itu, ia mengulurkan kedua tangannya dan meraih pinggang Long Bing, yang masih dalam posisi menendang di udara. Gerakannya lebih cepat daripada burung yang terbang dan lebih lincah daripada ikan yang berenang. Dalam sekejap mata, Long Bing masih dalam posisi mendominasi, menendang lelaki bau itu dengan kakinya, tetapi dalam sekejap mata, lelaki bau ini melingkarkan satu tangan di pinggangnya dan tangan lainnya di sekitar kakinya, dan dia pun berubah menjadi seorang wanita cantik dalam pelukannya. Tang Yuyan tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala pria parubaya itu. Jangan bergerak. Turunkan dia. Ini adalah instruksi yang kontradiktif. Pria parubaya itu memilih opsi terakhir dan menurunkan Long Bing. Begitu kakinya menyentuh tanah, Long Bing tiba-tiba menendang pria parubaya itu di antara kedua kakinya. Oh! Mulut pria parubaya itu tiba-tiba terbuka lebar dan tidak bisa ditutup. Long Bing meninju lagi. Ini aku. Teriak pria parubaya itu. Xia Feng. Tinju Long Bing berhenti di pipi Xia Feng, tetapi tidak mengenainya. Dia mengenali suara Xia Feng. Ada apa? Tang Yuyan meletakkan pistolnya. Dia juga mengenali suara Xia Feng. Xia Feng mengulurkan tangan dan mengusap pipinya beberapa kali, lalu segera melepaskan topeng kulit manusia, memperlihatkan wajah tampannya. Ini, Long Bing merebut topeng kulit manusia dari tangan Xia Feng. Dari mana kamu mendapatkannya? Xia Feng berkata, aku membuatnya sendiri. Tang Yuyan juga mendekat, melihatnya lebih dekat, mengulurkan tangan dan menyentuhnya beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya kau melakukannya. Xia Feng mengangkat bahu. Aku memanggilmu ke sini untuk menunjukkan topeng-topeng buatanku. Kurasa perjalanan ke Yerusalem ini tidak akan mulus. As punya pengaruh besar di Israel, dan ada juga Mossad Israel, organisasi intelijen ternama di dunia. Kupikir akan jauh lebih aman bagi kita bertiga untuk pergi ke Yerusalem dengan wajah-wajah baru, dan itu juga akan membantu kita menyelesaikan misi kita. Long Bing berkata, maksudmu membuat topeng seperti ini untuk kita berdua? Xia Feng berkata, ya, itulah maksudku. Jelek banget. Padahal dia laki-laki, gimana bisa dia pakai itu? Tang Yuyan mengerutkan kening. Lagi pula, aku dan Long Bing sama-sama perempuan, ada beberapa bagian yang gak bisa ditutupi, kan? Tatapan Xia Feng tak bisa berhenti melirik dada Tang Yuyan, lalu ke dada Long Bing. Memang, dengan ukuran tubuh mereka, hanya orang buta yang bisa menipu mereka dengan berpakaian seperti wanita. Apa yang kau lihat? Tanya Long Bing dengan galak. Bagaimana kalau aku menendangmu lagi dan membuat Shen Tutianyin membenciku selamanya? Xia Feng tersenyum kecut. Kau terlalu banyak berpikir. Masker buatanku tidak diproduksi massal.
Aku perlu mengukur wajahmu lalu memodifikasi cetakanku untuk mengubahmu menjadi wanita lain. Sesederhana itu, Long Bing tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang dengan Tang Yuyan. Ikut aku. Xia Feng memasuki studionya. Long Bing dan Tang Yuyan melihat cetakan-cetakannya, yang terbuat dari logam, plester, dan beberapa bahan tak dikenal. Cetakan-cetakan itu tampak sederhana, tetapi mereka harus mengakui bahwa keahlian Xia Feng sungguh luar biasa, karena mereka tidak mengenalinya sebelumnya dan telah tertipu olehnya. Setelah menunjukkan cetakannya kepada Long Bing dan Tang Yuyan, Xia Feng mengeluarkan pita pengukur dan mengukur wajah kedua wanita itu. Ia sebenarnya tidak membutuhkan penggaris, ia hanya menggunakannya untuk pajangan. Duduk tegak, jangan gerakan kepalamu, kenapa kau melotot padaku? Xia Feng sok mengukur wajah Long Bing sambil mengarahkannya. Sesekali mengulurkan tangan untuk mencubit dagunya dan mencubit pipinya. Tanpa topeng, perilakunya tak akan berbeda dengan seorang berandalan atau orang tidak sopan. Long Bing sangat tertekan. Dia tahu betul bahwa Xia Feng sedang membalas tendangan yang baru saja diberikannya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menghentikannya. Setelah mengukur wajah Long Bing, Xia Feng menghampiri Tang Yuyan dan mengukur wajahnya dengan penggaris. Terkadang ia menggunakan tangannya, tetapi tidak sebanyak yang baru saja dilakukannya pada Long Bing. Tang Yuyan sedikit malu dan gugup. Aku tidak memukulmu, kau tahu maksudku. Xia Feng tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat wajahmu lebih cantik. Long Bing berkata dengan getir. Bajingan, aku baru saja menendangmu di sana, tapi kau pelit sekali. Kalau kau membuat wajahku lebih jelek dari Tang Yuyan, aku akan menghajarmu sampai mati. Xia Feng, setelah mengukur wajah Long Bing dan Tang Yuyan, Xia Feng mulai memodifikasi cetakan tersebut, mengubahnya menjadi wajah wanita. Setelah setengah hari bekerja, wajah kedua wanita itu pun selesai. Long Bing dan Tang Yuyan mengenakan topeng yang dibuat Xia Feng untuk mereka dan berdiri di depan cermin yang telah disiapkan Xia Feng. Mereka tetap diam selama 15 detik. Lalu pada detik ke-16, mereka tiba-tiba menyerbu ke arah Xia Feng, melompat bersamaan dan menendangnya. Kaki jenjang yang sama, postur gagah dan heroik yang sama, area dada dan pinggul montok yang sama sungguh indah. Tapi begitu ditendang oleh kedua kaki itu, rasanya bukan main-main. Serius. Xia Feng menghindar dan lari, lalu menjelaskan, aku melakukan ini demi misi kita. Bayangkan, wanita cantik selalu menarik perhatian kemanapun mereka pergi, dan beberapa bahkan mungkin mencoba merayu mereka. Ini semua bahaya tersembunyi. Jika aku membuatmu lebih jelek, bahaya tersembunyi ini akan hilang. Sebuah palu dan kunci Inggris terbang dari belakang dan hampir mengenai tumit Xia Feng. Sampai jumpa besok. Xia Feng tidak berani melihat ke belakang dan menghilang dalam sekejap mata. Di pintu masuk studio, Long Bing dan Tang Yuyan bertukar pandang. Keduanya tampak geram. Itu karena Xia Feng telah mengubah wajah mereka agar menyerupai Suster Feng dan Suster Furong. Katakan padaku, jika dia membuat wajah untuk Shen Tutianyin. Seperti apa wajahnya? Entah kenapa, Tang Yuyan mengucapkan ini. Yang paling cantik, kata Long Bing dengan senyum masam di wajahnya. Apakah dia dan Shen Tutianyin akan menikah? Kenapa tanya aku? Aku bukan ibunya, kata Long Bing dengan nada kesal. Tang Yuyan mengerucutkan bibirnya dan berkata, pantas saja kamu tidak punya pacar. Dengan sifat burukmu itu, siapa yang mau denganmu? Long Bing mencibir, kamu memang pemarah, tapi kamu tetap kalah dari Shen Tutianyin. Saat malam tiba, kamar Shen Tutianyin dipenuhi kehangatan, dan bahkan udara dipenuhi aroma cinta yang kuat. Buka mulutmu. Shen Tutianyin menusukkan anggur ke mulut Xia Feng dengan tusuk gigi. Ketika Xia Feng hendak makan, tiba-tiba ia menarik anggur itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Xia Feng menatapnya dengan senyum berseri-seri. Di bawah cahaya, kulit Shen Tutianyin seputih giok, dan ia secantik bidadari. Piyama longgarnya mengisyaratkan kecantikannya yang memikat, terkadang menggairahkan dan agung, terkadang samar dan misterius. Ia memikat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bagaimana mungkin ia merasa kesal karena digoda oleh tunangan seperti itu? Buka mulutmu, aku benar-benar akan menyuapimu kali ini. Shen Tutianyin tampak sangat serius. Xia Feng membuka mulutnya dengan patuh, tetapi tepat ketika anggur itu hendak masuk ke mulutnya, tiba-tiba anggur itu terbang dan mendarat di mulut Cherry Shen Tutianyin. Ia tiba-tiba membungkuk, menggigit mulut Shen Tu, dan menyambar setengah anggur itu hidup-hidup. Shen Tutianyin menampar Xia Feng, wajahnya bengkak. Ayah menelepon dari kuil Shaolin. Katanya Master Si membaca peruntungan kita dan bilang jodoh kita cocok. Dia bahkan memilih tanggalnya tanggal 29 bulan ke-12 lunar. Jadi, bagaimana menurutmu? Xia Feng melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan berkata sambil tersenyum. Hari yang dipilih Tuan pasti hari yang baik. Ayo kita menikah di hari itu. Shen Tutianyin mendekatkan bibirnya ke telinga Xia Feng. Bernapas pelan, aku masih belum membeli kondom. Hanya kata-kata ini saja membuat Xia Feng lemas. Ia menggendong Shen Tutianyin dan berjalan menuju tempat tidur. Pada saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya,
Di sebuah ruang meditasi di kuil Shaolin, Shen Turen tersenyum dan berkata, "Guru, dapatkah Anda menghitung lagi kapan saya dapat menggendong cucu saya?" Sang guru menghitung dengan jarinya, 9 bulan kemudian. Bandara Internasional Ben Gurion, Yerusalem. Seorang pria dan 2 wanita, menyeret koper mereka, berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan. Mereka adalah Xia Feng, Long Bing, dan Tang Yuyan, yang datang dari Tiongkok. Xia Feng tidak lagi memiliki ketampanan yang mencolok seperti dulu, ia tampak seperti pekerja biasa di Yerusalem. Long Bing dan Tang Yuyan juga tampak seperti wanita parubaya berusia awal 30-an, sama sekali tidak cantik, bahkan agak jelek. Ketiga wajah ini tidak akan menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Ketiganya melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar. Paspor mereka semua dipalsukan secara resmi, jadi tidak ada tanda-tanda masalah. Senjata mereka juga akan dikirimkan melalui jalur khusus dan tidak akan terlihat di bagasi mereka. Begitu ketiga pria itu melewati pos pemeriksaan keamanan, seorang pria parubaya yang mengenakan topeng pelindung Arab dilempar ke tanah oleh 2 petugas Israel berpakaian sipil. Mereka dibawa pergi tanpa pembacaan dakwaan. Xia Feng tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang itu membawa sesuatu yang terlarang? Maksudmu zat terlarang? Tanya Tang Yuyan, orang-orang di sini semuanya Yahudi. Mereka tidak akan menyentuh zat terlarang. Jadi, meskipun orang Arab itu bangkrut dan gila, dia tidak akan menjual zat terlarang di Israel. Long Bing juga berkata, kedua petugas berpakaian preman itu kemungkinan besar anggota Mossad. Menangkap orang Arab adalah hal biasa bagi mereka, jadi tidak ada yang aneh dengan hal itu. Orang Arab biasa yang memasuki negara ini dengan paspor Arab juga akan diinterogasi selama beberapa jam. Xia Feng tersenyum kecut dan tidak berkata apa-apa. Api perang di Timur Tengah telah berkobar selama ribuan tahun, dan masih belum padam. Ini adalah medan perang yang sesungguhnya, dan siapapun yang tiba di sini harus beradaptasi dengan suasana yang menegangkan. Setelah meninggalkan bandara, ketiganya naik taksi dan menuju pusat kota Yerusalem. Tang Yuyan mengerti bahasa Ibrani dan bertukar beberapa patah kata dengan pengemudi. Xia Feng duduk diam di sofa belakang, membaca buku Ibrani. Di kedua sisinya, Long Bing dan Tang Yuyan duduk mengapitnya, bokong dan paha mereka bersentuhan, membuatnya tampak agak sesak. Sebenarnya, salah satu dari ketiganya bisa saja duduk di kursi penumpang, tapi tidak ada yang melakukannya. Ini cukup menarik. Dabao, beginikah caramu belajar bahasa Ibrani? Dan bisakah kau benar-benar mempelajarinya? Long Bing tampak tidak puas dengan diamnya Xia Feng dan bersandar di pahanya. Dabao, itulah nama panggilan Xia Feng. Nama lengkapnya di paspor adalah Niu Dabao. Nama itu agak kurang populer, tetapi cocok dengan penampilannya saat ini, yang memancarkan kesan sederhana. Identitas baru Tang Yuyan adalah Hu Meijuan, dan identitas baru Long Bing adalah Yang Xia Ohong. Keduanya merupakan nama-nama yang sederhana, yang sangat sesuai dengan penampilan mereka saat ini. Alasan tertulis kedatangan ketiga orang tersebut ke Israel adalah untuk berwisata, yang merupakan tujuan yang sangat wajar. Kini, ada banyak pelancong Tiongkok di seluruh dunia. Dalam hubungan tertulis antara ketiganya, Xia Feng adalah suami Tang Yuyan, dan Long Bing adalah sepupu Tang Yuyan. Jadi Long Bing juga merupakan saudara ipar Xia Feng. Hubungan ini tampak sederhana dan normal. Yang Xia Ohong mengajukan pertanyaan sebagai kakak ipar, tetapi Niu Dabao, sang kakak ipar, masih membaca buku, bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah sedang berlatih pengucapan. Long Bing juga terus terang. Ia mengulurkan tangan dan meraih paha Xia Feng, memutarnya dengan kuat. Oh, kamu. Xia Feng menatap Long Bing dengan lesu, lalu melirik pengemudi di depan dan merendahkan suaranya. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin mencubitmu, kata Long Bing. Xia Feng, Tang Yuyan juga datang. Dabao, kapan kamu dan tunanganmu akan menikah? Mengapa kamu menanyakan ini? Xia Feng menatapnya, merasa sedikit malu. Kenapa? Aku tidak boleh bertanya? Xia Feng tersenyum. Tentu saja kau boleh bertanya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku pasti akan mengirimkan undangan pernikahanmu. Jika kamu mengundangku, apakah aku akan datang? Xia Feng, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kapan kamu menikah? Tanya Tang Yuyan lagi. Sepertinya jika dia tidak menjawab pertanyaannya, dia akan terus bertanya. Xia Feng berkata dengan kaku, ayah Tianyin sudah memutuskan, sebaiknya pada tanggal 29 bulan ke-12 penanggalan lunar. Ah! Secepat itu, Tang Yuyan tampak terkejut, dan ada sedikit makna yang tak terpahami di matanya. Long Bing datang untuk ikut bersenang-senang, dia pasti sedang hamil, kan? Kamu? Xia Feng terdiam. Long Bing tersenyum dan berkata, Dabao, aku benar-benar tidak menyangka kau begitu cakap. Berhenti, berhenti, berhenti. Xia Feng tak tahan lagi. Bisakah kita berhenti membahas topik ini? Bahkan aku, seorang pria, merasa malu, dan kalian lesbian. Jangan bicara tentang kehamilan atau kecantikan,
Atau hal-hal semacam itu. Aku malu untuk kalian semua. Long Bing mengulurkan tangan dan memelintir paha Xia Feng lagi. Tingkahnya itu tampaknya menular ke Tang Yuyan, yang merasa kesal, tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram paha Xia Feng, memelintirnya dengan keras. Xia Feng ingin berteriak, tetapi tidak berani. Ia terjepit dan terjepit oleh dua wanita. Ekspresinya sangat menarik. Pengemudi Israel itu diam-diam melirik ke kaca spion dan tak kuasa menahan senyum getir. Ia merasa pria Tionghoa ini cukup beruntung, tetapi kedua wanita itu agak jelek. Lebih dari setengah jam kemudian, taksi memasuki pusat kota Yerusalem. Xia Feng dan dua orang lainnya check-in ke sebuah hotel. Nama hotel, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani sebagai mata air gurun, terinspirasi secara arsitektur oleh gaya klasik Java. Hotel ini tidak mewah, dan para tamunya sebagian besar adalah wisatawan dari seluruh dunia, dengan sedikit penduduk lokal. Hanya ada satu alasan memilih hotel ini, yaitu tim ahli perburuan harta karun yang dikirim Cina menginap di hotel ini. Mereka bertiga meminta 2 kamar Xia Feng dan Tang Yuyan berbagi 1 kamar, sementara Long Bing menempati kamar terpisah. Pasti si Boren sudah memesan ketiga penyamaran itu sebelum mereka berangkat. Tang Yuyan adalah istrinya, dan Long Bing adalah adik iparnya. Jadi, dia tidak mungkin berbagi kamar dengan adik iparnya, bukan istrinya, kan? Meski begitu, berbagi kamar dengan Tang Yuyan terasa canggung. Begitu memasuki kamar, Tang Yuyan membuang koper di tangannya dan menghempaskan diri ke kasur empuk sambil berteriak, "Aduh, aku lelah sekali." Xia Feng mengamati ruangan itu, tetapi dia tidak menemukan adanya alat pengawasan atau alat penyadap. "Dabao, kemarilah dan pijat bahuku." "Bahuku sakit sekali," gumam Tang Yuyan. Xia Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke Tang Yuyan. Ia mendapati Tang Yuyan telah melepas mantelnya dan hanya mengenakan kaos katun sutra yang sangat tipis. Punggungnya yang mulus dan tali bra hitamnya terlihat samar-samar. Ia mengenakan celana panjang berwarna krem berbahan katun elastis yang sangat pas di badan. Pinggulnya memenuhi kain hingga penuh, seperti roti mentega yang difermentasi sempurna, memancarkan aroma yang sangat menggoda. "Yuyan, aku." Xia Feng tidak bergerak, dan tidak menyelesaikan kata-katanya. Yang ingin ia katakan adalah aku sudah bertunangan dan akan segera menikah, dan aku tidak mampu lagi menggoda wanita lain. Tapi pikiran untuk mengatakan itu terlalu canggung, dan ia tidak sanggup mengatakannya. Tang Yuyan berbalik dan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. "Di Moskow, di toko pakaian itu, kau memperhatikan semua hal tentangku. Sekarang Shentu Tianyin ada di sini, kau pikir aku mengganggu pemandangan, ya?" Kata-kata ini dipenuhi dengan kebencian, ketidakpuasan, dan kepahitan. Namun, nada bicara Tang Yuyan menyampaikan perasaan yang berbeda, seolah-olah dia adalah mantan istri Xia Feng, dan Shentu Tianyin hanyalah istri baru Xia Feng. Xia Feng tersenyum kecut, lalu berjalan mendekat dan menawarkan pijatan pada Tang Yuyan. Ia beralasan, "Anggap saja ini seperti melunasi utang kita di Moskow terakhir kali." "Dan pinggang dan paha, Tang Yuyan bersenandung menghibur. Xia Feng mengusap pinggang rampingnya. Begitu lembut dan ramping hingga sulit dipercaya bahwa ia seorang seniman bela diri, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Kaos katunnya berkerut di bawah jemarinya dan melorot ke atas, memperlihatkan bagian kulit halus dan lembut serta karet gelang hitam yang tersembunyi di balik celana travelnya. Karet gelang itu mengingatkan Xia Feng pada kejadian di ruang ganti sebuah toko pakaian di Moskow. Ia benar-benar merasakan beberapa perasaan dan reaksi yang sulit. Tangannya sedikit meraba ke bawah, hampir menyentuh bokong Xia Feng. "Dan pahaku, pijatlah untukku." Tang Yuyan terus bersenandung senang sambil mengarahkan Xia Feng untuk mengganti area pijat. Xia Feng menjepit paha bagian dalam Tang Yuyan dengan buku-buku jarinya dan mendorongnya ke atas. Otot-otot pahanya menegang ke atas, dan bokongnya semakin menonjol, dengan penampilan yang luar biasa montok. Kain di antara kedua kakinya juga meregang kencang, memperlihatkan siluet dewasa yang misterius dan memikat. Tang Yuyan sedikit membetulkan posisi kepalanya, sudut matanya kebetulan jatuh di antara kedua kaki Xia Feng, lalu senyum samar muncul di sudut mulutnya. "Menikah? Suara hati kecilnya berkata, "Lewati aku dulu. Jangan pikir cuma kamu yang bisa main-main. Aku juga bisa." Xia Feng jelas tidak bisa mendengar suara seperti itu. Ia sedang dilanda konflik emosi saat itu. "Aku benar-benar punya perasaan dan reaksi yang tidak pantas. Ini benar-benar tidak pantas. Kalau Tianyin tahu apa yang kulakukan sekarang, dia pasti akan marah, kan? Lupakan saja, kita akhiri saja. Kalau aku terus memijat, aku mungkin akan kehilangan kendali dan membuat kesalahan." Ketika berhadapan dengan wanita cantik seperti Tang Yuyan, yang berbaring di tempat tidur untuk dipijat, kecuali Anda seorang Kasim, Anda akan selalu ereksi di tempat yang seharusnya. Itu tak terelakkan. Pria, sebagai pria, akan bereaksi ketika menonton film Jepang, apalagi memijat wanita cantik seperti Tang Yuyan. Jika aku tergoda lagi, maka berakhirlah sudah. Tetapi ketika Xia Feng tengah memikirkan alasan untuk mengakhiri layanan gratis ini, terdengar ketukan di pintu.
Kakak ipar, adik, apakah kalian sudah tidur? Suara Longbing terdengar, ini aku, Xia Ohong. Mendengar suara Longbing, senyum yang tersembunyi di sudut mulut Tang Yuyan tiba-tiba menghilang. Xia Feng diam-diam menghela napas lega, lalu menarik tangannya tepat waktu, dan berkata sambil tersenyum, Mei Juan, adikmu ada di sini. Aku akan membukakan pintu. Tang Yuyan berkata, tanyakan saja padanya apa yang terjadi. Kalau tidak ada masalah, keluar saja. Langkah Xia Feng tiba-tiba terhenti. Dengan sikap seperti ini, haruskah ia meminta kamar lain ke resepsionis? Pintu terbuka, dan Longbing masuk tanpa sepatah kata pun. Tang Yuyan terlalu malu untuk terus berbaring di tempat tidur dengan bokong terangkat. Ia turun dari tempat tidur dan menatap Longbing dengan acuh tak acuh. Apa? Apa aku mengganggu kesenanganmu? Tanya Longbing. Ia melihat rona merah di pipi dan leher Tang Yuyan. Sebagai seorang wanita, ia tahu apa artinya itu. Xia Feng berkata cepat-cepat, jangan salah paham, kami tidak melakukan apapun. Tang Yuyan lalu berkata, ada apa? Kalau tidak ada urusan, kembalilah ke kamarmu. Aku mau tidur. Setelah berkata begitu, ia menguap, tampak sangat mengantuk. Longbing mengangkat bahu. Kau benar-benar berpikir kau di sini untuk liburan? Jangan lupakan misi kita. Kita harus menemukan cara untuk menghubungi tim ahli malam ini. Tang Yuyan memutar matanya ke arah Longbing dan berkata, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku datang ke sini untuk membicarakan ini denganmu? Tatapan Longbing beralih ke Xia Feng. Kau pemimpin operasi ini. Kau yang akan memutuskan rencana aksinya. Xia Feng berpikir sejenak, ayo kita makan dulu. Ngomong-ngomong, bisakah kalian berhenti berdebat? Seorang konsultan di luar Biro 101 bertanggung jawab atas 2 kepala seksi reguler. Pengaturan ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya misi ini. Namun, Xia Feng, sebagai pemimpin tim, menghadapi situasi yang sulit. Dengan hanya 2 anggota di bawah komandonya, Longbing dan Tang Yuyan, siapa yang mungkin bisa ia pimpin? Insiden sebelumnya menjadi contoh nyata. Baru saja check-in di hotel, ia sudah diperintah oleh Tang Yuyan, yang memintanya untuk memijatnya. Dalam situasi ini, ia beruntung tidak diperintah oleh 2 anggota tim yang luar biasa ini. Mereka bertiga tiba di restoran hotel. Hari sudah senja, dan banyak tamu sedang makan. Tang Yuyan memesan. Xia Feng mengamati sekeliling, tak melewatkan satu sudut pun. Longbing melakukan hal yang sama, tetapi ia jelas tak mampu mencapai tingkat konsentrasi Xia Feng. Saat pelayan mengantarkan makanan, beberapa tentara wanita Israel memasuki restoran. Mereka mengenakan seragam militer, dengan bokong montok dan senapan serbu tersampir di punggung. Senapan serbu itu menarik perhatian Xia Feng, karena ia mengenalinya. Itu adalah senapan serbu TAR-21 terbaru, yang dikembangkan bersama oleh perusahaan Israel ini dan Barrett, dan disebut-sebut sebagai senapan serbu tercanggih yang ada saat ini. Jika senapan serbu Thunder Horse Arsenal Blast memiliki pesaing, itu adalah senapan serbu TAR-21. Sejak memasuki industri militer dan menjadi pedagang senjata, Xia Feng selalu memantau perkembangan terbaru di sektor tersebut. Senapan serbu TAR-21, sebuah usaha patungan antara IMI Israel dan Barrett Corporation yang berbasis di AS, tentu saja menarik perhatiannya. Aku jadi penasaran, seberapa jauh keunggulan senapan serbu Galeku jika dibandingkan dengan senapan serbu TAR-21 ini? Pikir Xia Feng dalam hati, dengan sedikit senyum di wajahnya. Senapan serbu TAR-21 memiliki jangkauan efektif 300 hingga 600 meter, laju tembakan 700 hingga 900 peluru per menit, dan kecepatan awal 960 meter per detik. Di sisi lain, senapan serbu Blitz memiliki jangkauan efektif 500 hingga 800 meter, sehingga sebanding dengan senapan runduk ringan. Lebih lanjut, senapan serbu Blitz memiliki laju tembakan 800 hingga 1000 peluru per menit, dan kecepatan awal peluru dari moncongnya juga 1100 meter per detik. Yang lebih penting, recoil senapan serbu Blitz setara dengan pistol standar. Sebenarnya, tidak perlu membandingkan senjata. Senapan serbu Gale jauh lebih unggul daripada senapan serbu TAR-21. Tang Yuyan menatap Xia Feng, lalu mengikuti tatapannya untuk melihat para prajurit wanita Israel. Ia mengerutkan kening dan berkata, tidak sopan, apa kau tidak malu melihat bokong orang? Xia Feng mengalihkan pandangannya. Apa yang kau bicarakan? Aku sedang melihat senjata yang mereka bawa. Itu senapan serbu TAR-21, yang dikembangkan bersama oleh IMI dan Barrett. Konon, senapan ini yang tercanggih di dunia. Tang Yuyan merendahkan suaranya, oh, aku hampir lupa, kamu sekarang pedagang senjata. Tapi, beraninya kamu bilang kamu tidak melihat bokong gadis-gadis itu? Xia Feng, dia memang melihatnya, tapi bukankah wajar jika pria melihat bokong wanita? Wanita mana yang bisa menyembunyikan bokongnya dari orang lain saat keluar rumah? Dia jelas-jelas mencari masalah. Longbing dengan lembut menendang Xia Feng di bawah meja dan merendahkan suaranya. Tidak ada jaminan tidak ada orang dari Mossad dan CIA di sini. Hati-hati dengan ucapanmu,
Jangan sampai ada yang tahu. Xia Feng mengangguk dan berkata, ayo makan. Ketiganya asyik menyantap makanan mereka, tak berbicara lagi, hanya memikirkan urusan masing-masing. Beberapa menit kemudian, dua pria dan seorang wanita masuk ke restoran. Salah satu pria berusia awal 40-an, yang lainnya berusia 20-an. Pria yang lebih tua mengenakan kacamata berbingkai hitam dan tampak sangat berkelas, jelas seorang intelektual. Pria yang lebih muda bertubuh tegap dan berwajah waspada, memancarkan aura berbahaya. Wanita itu, berusia 30-an, juga berkacamata. Kulitnya cerah dan berkelas, mirip seorang sekretaris atau semacamnya. Begitu mereka bertiga memasuki ruangan, Xia Feng mengunci pandangan mereka dari sudut matanya. Ketiga orang ini adalah anggota tim pemburu harta karun yang dikirim oleh Tiongkok, pakar Timur Tengah Dr. Qin Changqing, agen Biro 101 Do Yong, dan pakar arkeologi M. Ali. Xia Feng telah menghafal informasi orang ini jauh sebelum berangkat. Kali ini, Tiongkok mengirimkan lebih dari 3 orang ini ke perburuan harta karun. Sisanya mungkin masih ada di ruangan itu. Mereka mungkin makan berkelompok agar tidak menarik perhatian karena kerumunan besar. Mereka sudah sampai, bisik Tang Yuyan. Mereka hanya tahu ada seseorang yang datang untuk mengambil alih misi ini, tapi mereka tidak tahu siapa orangnya. Ayo kita makan lebih lambat. Setelah mereka selesai, kita akan pergi bersama mereka dan memberi mereka petunjuk jalan. Xia Feng dan Long Bing keduanya mengangguk. Qin Changqing, Do Yong, dan M. Ali memasuki restoran dan duduk di meja yang berhadapan, dekat jendela. Mereka memesan makanan, dan sambil menunggu, Qin Changqing dan M. Ali mengobrol dengan tenang. Do Yong mengamati orang-orang di restoran, tatapannya menyapu Xia Feng, Tang Yuyan, dan Long Bing. Tetapi ia tidak memperhatikan apapun. Ia hanya melirik mereka tanpa berlama-lama. Sambil menikmati humus dan pita yang lezat, Xia Feng menggunakan membaca bibir untuk menafsirkan percakapan antara Qin Changqing dan M. Ali. Petugas penghubung mengatakan bahwa tim aksi telah dikirim untuk mengambil alih, dan mereka kemungkinan sudah berada di Israel. Namun, tim aksi tersebut belum muncul untuk menghubungi kami, yang sungguh mengkhawatirkan, kata Qin Changqing. Dr. Qin, jangan khawatir. Orang-orang yang dikirim ke sini kali ini pastilah elit yang dipilih dengan cermat. Kami pasti akan menyelesaikan tugas ini. Alasan tim aksi belum muncul adalah karena mereka pasti belum tiba di sini. Mari kita tunggu sedikit lebih lama, kata M. Ali. Semoga tidak terjadi hal yang tidak terduga. 2 hari terakhir ini saya merasa gelisah. Selalu khawatir akan terjadi sesuatu, kata Qin Changqing. Dr. Qin, ternyata kita tidak melakukan ini. Saya juga khawatir dan takut, tapi saya yakin kita akan baik-baik saja, kata M. Ali. Do Yong, yang telah selesai mengamati lingkungan, merendahkan suaranya dan berkata, kalian berdua, tolong jangan membahas hal-hal sensitif di lingkungan seperti ini. Sangat berbahaya. Qin Changqing dan M. Ali segera menutup mulut mereka. Melihat ini, Xia Feng tiba-tiba mengerti. Qin Changqing dan M. Ali jelas tidak memiliki kemampuan kontrapengintaian dan sangat lemah dalam kewaspadaan. Di sisi lain, agen Do Yong dari Biro 101 memiliki banyak pengalaman. Hal ini wajar saja, mengingat perbedaan mencolok antara identitas dan profesi ketiga individu tersebut. Lebih dari 10 menit kemudian, Qin Changqing dan 2 orang lainnya menyelesaikan makanan mereka dan meninggalkan restoran. Xia Feng dan 2 orang lainnya juga membayar tagihan mereka dan pergi, mengikuti dari belakang Qin Changqing dan 2 orang lainnya. Qin Changqing dan 2 orang lainnya berjalan menuju lift, siap untuk naik lift ke atas. Xia Feng mempercepat langkahnya dan menyusul Qin Changqing dan 2 lainnya. Saat mereka berpapasan, ia berkata kepada Do Yong, ZD, naik tangga. ZD merupakan singkatan dari inisial Kaisar Yongle, Judi. Kompas yang digunakan dalam perburuan harta karun tersebut dibuat oleh Kaisar Yongle, dan perburuan harta karun itu sendiri merupakan kelanjutan dari perburuan harta karun dinasti Ming. Oleh karena itu, ZD menjadi kode untuk operasi ini. Tubuh Do Yong sedikit menegang, tetapi dia cepat bereaksi dan mengangguk dengan tenang. Qin Changqing dan M. Ali juga mendengar sinyal pertemuan dan menatap Xia Feng. Namun, Xia Feng sudah melewati bahu mereka dan berjalan menuju tangga. Long Bing dan Tang Yuyan mengikuti dari dekat di belakang Xia Feng dan memasuki tangga terlebih dahulu. 6 orang menaiki tangga satu demi satu. Ketika sampai di lantai 6, Xia Feng berhenti dan menunggu 3 orang di bawah. Di lantai bawah, beberapa tamu hotel memilih untuk menaiki tangga, sehingga kurang praktis untuk bercakap-cakap. Tamu di lantai 6 ke atas umumnya menghindari tangga, sehingga tangga menjadi tempat ideal untuk bercakap-cakap. Yang terpenting, tidak ada kamera pengawas di tangga. Begitu Qin Changqing dan 2 orang lainnya muncul, Xia Feng langsung ke intinya dan berkata, kami di sini untuk mengambil alih misi ini. Katakan padaku, di mana tepatnya kau menemukan kompas itu? Qin Changqing melirik Do Yong, seolah meminta pendapatnya. Do Yong tetap diam, hanya menatap Xia Feng dan 2 wanita yang tampak kurang menarik di belakangnya. Ia sepertinya ingin memastikan identitas ketiga orang ini untuk terakhir kalinya. Pada saat ini,
Long Bing mengulurkan tangan dan melepas topeng kulit manusia di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Long, Do Yong hampir berteriak, tetapi kemudian ia menutup mulutnya dan berkata, Dr. Qin, tidak ada masalah dengan identitas mereka. Anda bisa memberitahu mereka. Long Bing memasang kembali topeng kulit manusia itu di wajahnya dan menyesuaikannya dengan tangannya. Qin Changqing akhirnya merasa lega dan berbisik, kompas membawa kami ke gereja makam suci. Kami tiba di makam suci Yesus. Kami pikir itu ada di dalam makam Yesus di gereja makam suci, tetapi ternyata menunjuk ke bawah tanah. Kami menemukan cara untuk menemukan diagram arsitektur gereja makam suci, dan kami menemukan bahwa tidak ada lorong atau ruang rahasia di bawah tanah. Kami tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Lokasi harta karun itu adalah makam Yesus, jadi jelas mustahil untuk melanjutkan. Siapa yang berani menggali makam Yesus dengan cangkul? Xia Feng sedikit mengernyit. Kau yakin itu di bawah makam Yesus? Qin Changqing berkata, saya khawatir memang begitu. Meskipun saya tidak 100% yakin, saya memperkirakan kepastiannya 70 hingga 80%. Bahkan, kami juga telah menyurvei area di sekitar gereja makam suci, tetapi tidak menemukan apapun. Kompas akan selalu mengarahkan kami ke makam Yesus. Jika di tempat lain, kami pasti sudah menyelesaikan misi kami dan pulang ke rumah sejak lama. Xia Feng terdiam sejenak. Dr. Qin, berikan saya salinan diagram arsitektur gereja makam suci yang Anda berikan. Saya ingin melihatnya. Tidak masalah, M. Ali, berikan saja padanya, kata Qin Changqing. M. Ali membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Xia Feng tidak membukanya. Ia memasukkan amplop itu ke saku celananya dan berkata, kalian kembali ke kamar dan tunggu instruksi selanjutnya. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan pergi, memasuki koridor di lantai 6. Siapa dia? Do Yong menatap Long Bing dan bertanya ragu-ragu. Long Bing berkata, jangan tanya. Kembalilah ke kamarmu dan jangan keluar terlalu sering. Do Yong mengangguk dan pergi bersama Qin Changqing dan M. Ali. Long Bing dan Tang Yuyan juga memasuki koridor di lantai 6, lalu memasuki kamar Xia Feng dan Tang Yuyan. Xia Feng mengeluarkan peta dari amplop dan membentangkannya di atas meja kecil. Long Bing dan Tang Yuyan juga datang, berdiri di sebelah kiri dan kanannya, mengamati peta. Cetak birunya sangat tua, dengan banyak kerusakan dan garis-garis kabur, tetapi ide umumnya masih dapat dipahami. Cetak birunya tidak rumit, jadi Xia Feng segera mengalihkan pandangannya. Aku tidak melihat petunjuk apapun. Aku yakin Dr. Qin dan yang lainnya telah mempelajari cetak biru ini ratusan kali. Jika ada petunjuk, mereka tidak akan begitu tak berdaya. Long Bing menatap Xia Feng, apa yang akan kamu lakukan? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, mari kita tinggal di sini semalam dan mengunjungi gereja makam suci besok. Long Bing tidak bergerak dan terus melihat cetak biru itu. Tang Yuyan menatap Long Bing, ya, sepupu, kamarmu ada di sebelah. Long Bing meninggalkan kamar Xia Feng dan Tang Yuyan. Tang Yuyan tidak hanya menutup pintu, tetapi juga menguncinya. Xia Feng bingung dan entah kenapa gugup ketika menguncinya. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa bahkan jika ia bertanya kepada Tang Yuyan mengapa ia mengunci pintu, ia tidak akan mendapat jawaban dan bahkan mungkin akan diperlakukan dingin. Tang Yuyan berbalik dan melepas mantelnya. Ia hanya mengenakan kaos katun putih, dan bra hitamnya terlihat jelas di balik kaos itu. Begitu pula belahan dadanya yang dalam dan tersingkap. Kamu? Xia Feng ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, lidahnya keluh dan tidak dapat menemukan topik untuk dibicarakan. Tang Yuyan, di sisi lain, tampak santai dan alami. Ia membuka ikat pinggang celananya dan menurunkannya, hanya menyisakan sehelai rendah hitam di bawahnya. Pahanya seputih salju, pinggulnya bulat, dan perutnya putih dan lembut, namun otot-ototnya masih terlihat. Sosoknya dengan sempurna memadukan keindahan kekuatan dan kelembutan femininitas, menciptakan pemandangan yang sangat memikat. Tatapan Xia Feng tertuju pada pahanya yang diukir gading, dan ia merasa sedikit gelisah. Bukan karena alasan lain, melainkan karena rendah hitam itu 40% transparan. Tanpa menggunakan kemampuan perspektifnya, ia bisa melihat keindahan yang dewasa dan menarik di sana. Kau benar-benar tidak sopan, apa yang kau lihat? Apa yang belum kau lihat di Moskow? Tang Yuyan memutar matanya ke arah Xia Feng, tetapi dia tampak sangat alami, tidak malu sama sekali, apalagi malu. Kata Xia Feng sambil batuk kering, membela diri. Kau menelanjangi diri seperti ini, dan kau masih menyalahkanku karena melihatmu? Lagi pula, waktu di Rusia itu kecelakaan. Aku tidak sengaja melakukannya. Hanya saja resletingnya kualitasnya buruk. Tang Yuyan mengerucutkan bibirnya. Aku mau tidur. Apa aku harus buka baju dulu? Jangan lupa, kita kan suami istri sekarang. Apa kita perlu pakai celana panjang dan mantel kalau tidur di tempat tidur? Xia Feng diam-diam merasakan sakit kepala. Lebih baik aku tidur di sofa. Kamu ambil tempat tidur. Kau tidak mau tidur denganku?
Sedikit rasa kehilangan terpancar di mata Tang Yuyan. Bagaimana mungkin? Kamu tidur di tempat tidur dan aku di sofa, kata Xia Feng. Bibir Tang Yuyan bergerak, tetapi sayangnya, tidak ada kata yang keluar. Xia Feng dan Shen Tutianyin telah bertunangan, dan dia tidak mau menerima kekalahan. Dia memang berniat merayu Xia Feng, untuk merebut kekasih Shen Tutianyin. Tetapi bahkan setelah sejauh ini, Xia Feng masih berpegang teguh pada prinsipnya, bertingkah seperti Liu Xiahui. Dia juga seorang wanita yang sombong, tidak mampu melangkah lebih jauh. Xia Feng benar-benar berbaring di sofa dan mulai melihat peta usang itu lagi. Ia sudah hafal setiap detail peta itu, tetapi ia masih berpura-pura melihatnya, hanya untuk mengalihkan perhatiannya. Tang Yuyan naik ke tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Apakah kamu mencintainya? Xia Feng tahu yang ia bicarakan adalah Shen Tutianyin. Ia berkata, cinta? Kalau aku tidak mencintainya, kenapa aku melamarnya? Kami sebenarnya bertemu 2 tahun yang lalu. Kami melewati banyak suka duka sebelum akhirnya bersama. Kami berdua menghargai hubungan ini. Senyum getir tersungging di bibir Tang Yuyan. Aku bisa melihatnya. Bahkan, kalau kamu setuju tidur denganku tadi, aku pasti sudah menendangmu dari tempat tidur. Akankah dia melakukan itu? Xia Feng benar-benar tidak tahu jawabannya. Topik berakhir di sini, dan ruangan dipenuhi keheningan yang canggung. Tatapan Xia Feng beralih ke kap lampu di meja samping tempat tidur. Cahaya dari lampu samping tempat tidur membentuk bayangan kecil. Mata kirinya sedikit berkedut, dan sedetik kemudian, sebuah alat penyadap mini yang terpasang di dinding bagian dalam kap lampu tiba-tiba muncul di hadapannya. Xia Feng merasa gugup. Ia berdiri dan berjalan menuju tempat tidur. Kamu? Tang Yuyan juga menjadi gugup dan pipinya memerah. Dia tidak menyangka Xia Feng tiba-tiba berubah pikiran dan berjalan ke arahnya. Xia Feng memberi syarat agar dia tetap diam dan datang ke samping tempat tidur. Jangan gegabah. Aku bukan wanita seperti itu. Kalau kamu mau gegabah, kamu harus bertanggung jawab. Tang Yuyan semakin gugup. Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menutup mulut Tang Yuyan. Tang Yuyan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bereaksi. Ia menyibakkan selimut, memperlihatkan sosok rampingnya yang hanya mengenakan pakaian dalam. Secepat kilat, salah satu tangannya mencengkeram ikat pinggang Xia Feng. Apa yang sedang kau lakukan? Xia Feng merendahkan suaranya. Mulut Tang Yuyan masih tertutup olehnya, dan dia tidak bisa berbicara. Xia Feng kemudian meraih kap lampu dan mengeluarkan alat penyadap mini yang terpasang di dinding bagian dalam kap lampu, lalu menyerahkannya kepada Tang Yuyan. Tang Yuyan tertegun sejenak, dan tangannya yang mencengkeram ikat pinggangnya erat-erat mengendur. Xia Feng mengamati serangga itu lebih dekat dan mendapati ia tampak sangat familiar. Saat itu, Tang Yuyan tiba-tiba meraih serangga itu dan berteriak, dasar pengoda, beraninya kau memasang serangga di meja samping tempat tidurku. Kau mau mati? Kemari, ayo kita bertarung. Alat penyadap itu bukan pengeras suara, jadi suara Long Bing tidak terdengar. Namun, ia sendiri tidak menanggapi kemarahan Tang Yuyan. Ia pasti tidak akan datang untuk menantang Tang Yuyan. Xia Feng terdiam. Long Bing ternyata telah memasang alat penyadap di kamarnya dan Tang Yuyan. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Apa yang dia coba dengar? Sialan. Aku mau berdebat dengannya, kata Tang Yuyan sambil hendak bangun dari tempat tidur. Xia Feng menekan bahu Tang Yuyan dan berkata, tenanglah. Apa kau ingin kita semua ketahuan? Kalimat ini bagaikan seember air dingin, yang langsung membangunkan Tang Yuyan. Melihat dia sudah tenang, Xia Feng perlahan melepaskan bahunya. Tang Yuyan merangkak ke tempat tidur, menarik selimutnya erat-erat. Ia baru saja meraih ikat pinggang Xia Feng, dan sekarang hal seperti ini terjadi. Bagaimana mungkin ia malu seperti ini? Jika ada retakan besar di tanah, ia pasti akan merangkak masuk. Xia Feng berkata perlahan, sebenarnya tidak ada apa-apa. Kurasa dia hanya bercanda. Menguji apakah kita akan membuat kesalahan. Hentikan, aku mau tidur. Tang Yuyan terus menutupi kepalanya dengan selimut. Di kamar sebelah, Long Bing tertawa pelan di tempat tidur. Jangan main-main. Aku bukan wanita seperti itu. Kalau kamu main-main, kamu harus bertanggung jawab. Hahaha. Dia sebenarnya punya sisi yang lucu. Sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Tetapi yang pasti adalah jika dia dan Xia Feng tinggal di ruangan yang sama, Tang Yuyan akan melakukan hal yang sama. Keesokan paginya, Xia Feng dan Tang Yuyan meninggalkan rumah, dan Long Bing juga keluar dari kamarnya. Tang Yuyan memelototi Long Bing dengan tajam, tetapi Long Bing berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menyapa Xia Feng dan Tang Yuyan sambil tersenyum. Kakak ipar, selamat pagi. Tang Yuyan terus melotot ke arah Long Bing, matanya dipenuhi bau mesiu yang kuat. Xia Feng dengan cepat berkata, ayo makan sesuatu. Ya. Long Bing menggoyangkan tas tangannya dan merendahkan suaranya sambil berjalan mendekati Xia Feng dan Tang Yuyan. Aku sudah mengambil barang-barangnya tadi malam. Setelah sarapan, kita bisa pergi ke gereja makam suci.
Xia Feng mengangguk pelan. Ia tahu yang dimaksud Long Bing adalah kompas dari dinasti Ming. HMPH. Kaki Tang Yuyan mendarat di punggung kaki Long Bing. Inilah yang pantas kau dapatkan. Long Bing hanya mengerutkan kening, tanpa reaksi lain. Ia hanya berbisik, aku sebenarnya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin kau membuat kesalahan. Senang sekali kau berhasil melewati ujian ini. Pergilah ke neraka. Tang Yuyan ingin menginjaknya dengan keras lagi. Xia Feng segera berdiri di antara kedua wanita itu, menggunakan tubuhnya untuk memisahkan mereka. Ia lalu menggenggam tangan Tang Yuyan dan Long Bing, lalu berkata, ayo makan. Mereka bertiga keluar dari hotel dan sarapan di sebuah restoran kecil yang khusus menyajikan sarapan. Kemudian mereka berjalan menuju gereja makam suci di kota tua. Qin Changqing dan anggota tim pemburu harta karun tidak ikut. Long Bing memberi mereka instruksi dan meminta mereka untuk tetap di hotel dan menunggu. Dalam perjalanan, Xia Feng sedikit khawatir Tang Yuyan dan Long Bing akan terus bertengkar, memperparah konflik. Namun, ia terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Long Bing dan Tang Yuyan kembali mengobrol seperti biasa. Terkadang bahkan tertawa. Kejadian semalam tidak memengaruhi hubungan Tang Yuyan dan Long Bing. Lagi pula, kedua wanita itu adalah rekan yang berbagi hidup dan mati, rela mempertaruhkan nyawa demi satu sama lain di medan perang. Apa pentingnya konflik kecil tadi malam? Setelah perjalanan setengah jam, ketiganya tiba di jantung kota tua. Dari kejauhan, mereka dapat melihat gereja makam suci yang tersohor di dunia, kubah batu, Masjid Al-Aqsa, tembok barat, dan gunung suci. Bahwa area seluas hanya 1 km persegi ini dihormati sebagai tempat suci oleh ketiga agama besar merupakan keajaiban sejarah. Kisah-kisah yang terungkap di tanah ini hampir tak mungkin diceritakan kembali sepenuhnya, bahkan dalam 1000 hari dan malam. Ketika mereka hampir sampai di gereja makam suci, Long Bing membuka tas tangannya, melihat wajah di dalamnya, dan berkata, memang, ini menunjuk ke arah ini. Tang Yuyan berkata, ayo masuk dan lihat. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, sudah terlambat. Ayo kita jalan-jalan dulu sebelum masuk. Kalau kita masuk sekarang, kita akan melihat hal-hal yang sudah dilihat Profesor Qin dan yang lainnya. Lebih dari sekali.